Bab 2111, Enigma Seng Mei. Jadi, apa pendapatmu tentang penyihir suci Deep King Road? Semua ekspresi wajah Lin Ming jatuh di mata Elder Agung. The Great Elder tidak tahu mengapa Lin Ming begitu terkejut, tapi tanpa ragu, bayangan yang diproyeksikan dari penyihir suci Deep King Road telah menyebabkan gelombang besar bergolak di Lin Ming. Lin Ming tidak segera menjawab. Dia berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata, kenapa penyihir suci Deep King Road mirip dengan seseorang dari 33 surga? Lin Ming hanya secara singkat mencari melalui kenangan Elder Asosiasi Iblis dan masih banyak hal yang tidak dia ketahui. Dia takut pertanyaan yang dia ajukan adalah sesuatu yang bahkan diketahui oleh orang biasa dari jurang maut yang lebih tinggi, dan ini kemudian akan menyebabkan Dewan Tetua mencurigai identitasnya. Namun, kekhawatiran Lin Ming tidak berdasar. Tetua Sekte Eon Kuno tidak terkejut dengan pertanyaan ini, tapi sepertinya sudah menduganya. Dia benar-benar iblis jurang. Saat Tetua Agung berbicara, dia melambaikan tangannya, dan dengan suara ringan, bayangan proyeksi Seng Mei berkedip. Pakaian di punggungnya terbuka dan sepasang sayap hitam terbentang. Sayap ini lebarnya lebih dari 10 kaki, dengan mudah bisa membungkusnya. Diterangi dari belakang oleh sayap-sayap ini, Seng Mei tampak menjadi lebih mistis dan sakral. Tetua Agung perlahan berkata, dia bukan iblis sucubus, tapi dia masih memiliki penampilan luar yang mirip dengan bentuk kehidupan di 33 surga. Ini karena dia termasuk dalam ras jurang yang sangat langka, yang hampir menjadi legenda dan jarang muncul. Jurang-jurang ini disebut malaikat kegelapan. Iblis suci Deep King Road adalah salah satu malaikat kegelapan yang sangat langka. Malaikat kegelapan. Lin Ming merasa semakin bingung. Permaisuri jiwa Seng Mei, mungkinkah dia menjadi malaikat kegelapan yang luar biasa? Namun, tidak peduli bagaimana dia memikirkan hal ini, itu terlalu aneh. Jika ini benar maka mustahil statusnya tidak terungkap selama bertahun-tahun. Lagi pula, ada lebih dari satu keilahian sejati di antara para spirita. Terlebih lagi, para spiritas adalah ras dari 33 surga dan mereka pasti memiliki kebencian yang sama terhadap jurang maut. Lin Ming bertanya, berapa usia penyihir suci Deep King Road? Seberapa sering dia muncul di depan umum? The Great Elder memandang Lin Ming, terkejut dia akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Seniman bela diri yang memiliki umur yang panjang jarang menanyakan usia seseorang dalam urusan pernikahan. Neraka tingkat ketuhanan sejati seringkali menggunakan ratusan juta tahun sebagai satuan untuk menggambarkan usia mereka, jadi perbedaan puluhan ribu tahun bukanlah apa-apa. Namun sang tetua tetap menjawab, saya tidak terlalu yakin berapa usia penyihir suci. Dia seharusnya berusia sekitar beberapa puluh ribu tahun. Adapun terakhir kali dia muncul di depan umum adalah sekitar 20 ribu tahun yang lalu. Namun setelah itu dia mengasingkan diri sekali lagi, dan periode pengasingan ini berlanjut selama lebih dari 10 ribu tahun. Hanya dalam beberapa ribu tahun terakhir dia muncul, dan ketika dia muncul dia akan mengejutkan seluruh dunia. Jurang yang lebih tinggi dari sekte lain tidak bisa dibandingkan dengannya. Lin Ming memikirkan kata-kata Penatua Agung. Alasan dia menanyakan hal ini adalah karena dia ingin menentukan apakah Seng Mei dari jurang kegelapan sama dengan roh Seng Mei dari 33 surga. Namun, informasi sebanyak ini saja tidak cukup baginya untuk berspekulasi apapun. 20 ribu tahun yang lalu, Seng Mei muncul di jurang maut dan kemudian mengasingkan diri selama lebih dari 10 ribu tahun setelahnya. Mungkinkah yang disebut pengasingan ini sebenarnya adalah dia meninggalkan jurang kegelapan untuk pergi ke 33 surga? Dan apa yang disebut kemunculannya adalah kembalinya dia ke Dark Abyss. Semua informasi yang rumit dan membingungkan ini membuat Lin Ming sulit menentukan kebenarannya. Namun, tidak peduli apa, Seng Mei adalah seseorang yang sangat diperhatikan oleh Lin Ming. Seng Mei adalah wanita yang sangat penting dalam hidupnya. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengubah jalan hidup Lin Ming. Dia seperti mawar hitam misterius, tidak baik atau jahat, diselimuti kabut sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Namun, terlepas dari apa tujuannya atau apa hubungannya dengan Kaisar Jiwa, kebenarannya adalah Lin Ming harus berterima kasih padanya atas semua yang terjadi di Sky Steel Planet 12.000 tahun yang lalu. Jika bukan karena dia maka dia pasti sudah mati. Dan, ada masalah lain yang selalu menjadi masalah bagi Lin Ming, di masa lalu ketika dia dan Seng Mei bergabung bersama di masa konyol itu, mungkinkah ada anak dari darah dagingnya sendiri yang lahir bersamanya? Lagi pula, karena buah aneh itu dan khasiat obatnya, dia pada dasarnya tidak mengendalikan aliran esensi kehidupannya, jadi semuanya dituangkan ke dalam Seng Mei tanpa sisa. Adapun Seng Mei, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui dia juga memakan buah aneh itu. Dalam keadaan terpesona, sulit membayangkan apa yang terjadi ketika mereka berdua menjadi gila. Cukup, setelah semua pembicaraan ini, apakah Anda setuju atau tidak? Salah satu tetua dengan tidak sabar berkata, dia adalah salah satu tetua muda yang akan memasuki makam Dewa Iblis. Lin Ming memandang sesepuh ini dan kilatan warna mekar di matanya. Dia tidak tahu apa yang mereka rencanakan dan dia juga tidak peduli. Dia ingin pergi sendiri dan melihat siapa Dark Abyss Seng Mei ini. Karena itu, dia mengangguk, saya setuju. Bagus, para tetua sangat gembira. Seorang penatua bahkan tersenyum pada Lin Ming, matanya tampak seperti sedang menatap orang idiot. Dia benar-benar menyetujuinya, untuk bertarung melawan penyihir suci yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun di level yang sama. Itu benar, bahkan Putra Sembilan Neter pun tidak terkecuali. Faktanya,
Meskipun disebut level yang sama, dia sebenarnya memiliki budidaya jurang Empyrean puncak sedangkan penyihir suci hanya memiliki budidaya jurang Empyrean atas. Namun dia dikalahkan oleh penyihir suci dan terluka parah, dan butuh 2 atau 3 tahun untuk pulih. Dan kini keadaannya berbalik. Penatua ke-9 memiliki budidaya Empyrean atas sedangkan penyihir suci adalah puncak Empyrean. Dengan batasan kecil dalam kultivasi di sisinya, bahkan tidak perlu membayangkan apa hasilnya nanti. Iblis suci lebih dingin dari es dan tanpa ampun memukuli siapapun yang berani melamarnya. Tetua ke-9 kemungkinan besar akan menderita kekalahan brutal, dan jika kita tidak ikut campur, dia mungkin akan dibunuh olehnya. Iblis suci itu agresif dan melakukan apa yang dia inginkan. Dia sama sekali tidak peduli betapa beratnya dia, dan sebelum pertarungan dimulai kedua belah pihak harus menandatangani kontrak hidup dan mati. Hal ini untuk menghindari berkembangnya masalah lebih lanjut dan untuk menakuti semua kodok yang ingin menjalin hubungan dengan Deep King Road. Bahkan jika tetua ke-9 sedikit lebih beruntung, dia masih harus memulihkan diri di tempat tidur selama 10 tahun. Pada saat itu, perjalanan ke makam Dewa Iblis seharusnya sudah berakhir dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa sesepuh berdiskusi dengan transmisi suara, mata mereka dipenuhi dengan ejekan tebal saat mereka melirik Lin Ming. Pada saat ini, Tetua Agung melambaikan tangannya, bagus sekali. Kalian semua kembali dan beristirahat. Kami akan berangkat besok pagi. Keesokan harinya, semua murid Sekte Eon Kuno yang akan memasuki makam Dewa Iblis telah berkumpul. Di antara kelompok ini, ada 3 jurang tingkat keilahian sejati dan yang lainnya semuanya adalah orang Empyrean. Semua orang menaiki perahu tulang iblis sepanjang 10 mil. Perahu tulang ini berkedip-kedip dengan cahaya hitam pekat. Saat ia melayang di udara, ia menyerupai binatang buas mengerikan yang memotong saluran di angkasa. Setelah sekitar 1 dupa, perahu tulang itu menerobos kehampaan dan memulai pergeseran kehampaan yang besar. Setiap benua di Dark Abyss sangatlah luas. Terlebih lagi, semakin dalam, semakin luas jadinya. Perahu tulang iblis itu terbang melintasi ruang angkasa selama beberapa bulan sebelum akhirnya tiba di tujuannya. Disinilah markas besar Deep King Road berada. Markas besar Deep King Road dibangun di atas dataran yang luas dan liar. Dari jauh, itu tampak seperti pagoda yang sangat tinggi yang menembus awan, seperti pilar yang menembus jurang kegelapan dan menopang langit. Dibandingkan dengan pagoda yang menjulang tinggi ini, perahu tulang yang dinaiki Lin Ming sepertinya tidak berbeda dengan burung di depan raksasa, sama sekali tidak berarti. Perahu tulang itu berhenti di sebuah kotak yang tinggi di atas pagoda. Berdiri di alun-alun ini terdapat lusinan pilar tulang raksasa yang menjulang ke langit. Gelombang cahaya hitam terpancar dari pilar-pilar ini dan seseorang dapat mendengar raungan setan bergema dari pilar-pilar tersebut. Sebelum mendekat, seseorang sudah tertekan oleh aura luas yang dipancarkan oleh pilar tulang ini. Rasanya seperti pagoda di bawah mereka masih hidup, bentuk evolusi dari Dewa Iblis tertinggi yang membuat hati mereka bergetar. Di puncak pagoda juga terdapat kapal roh raksasa yang tidak kalah dengan perahu tulang Sekte Eon Kuno. Bendera totem ditempatkan di seluruh kapal roh ini, berkibar tertiup angin. Selain itu, ada juga beberapa kapal roh jurang kecil yang tersebar di mana-mana. Namun dibandingkan dengan perahu tulang raksasa yang baru saja tiba, mereka seperti ikan mas kecil yang berenang mengelilingi hiu. Mata Tetua Agung menyapu beberapa kapal roh di depannya. Kapal roh ini semuanya berasal dari pengaruh kecil lainnya yang bergabung dengan aliansi Deep King Road. Pengaruh semacam ini seringkali hanya mampu mengirimkan jurang setingkat Empyrean untuk memasuki makam Dewa Iblis. Namun, tujuan mereka adalah menemukan beberapa harta karun di pinggiran makam Dewa Iblis. Adapun warisan jurang tingkat totem di kedalaman terdalam makam Dewa Iblis, itu adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka untuk diperoleh. Bab 2112, Bocah Neraka. Kelompok dari Sekte Eon Kuno turun dari perahu tulang, dan saat ini di alun-alun di atas pagoda, banyak jurang telah berkumpul. Semua jurang ini berada pada level Raja Dunia ke atas. Di seluruh Dark Abyss, Deep King Road saat ini bisa disebut sebagai pengaruh tertinggi. Abisal yang bisa masuk dan keluar dari pagoda ini, meskipun mereka hanya pengikut, akan tetap menjadi penguasa atas tanah mereka sendiri jika ditempatkan di luar. Jadi itu adalah Penatua Eon God, sudah lama sekali. Saat orang-orang dari Sekte Eon Kuno turun, Penatua Jurang dari Deep King Road sudah menunggu untuk menyambut mereka. Penatua Jurang yang menyambut mereka disebut Deep Epoch. Di Deep King Road, sesepuh di level True Divinity juga memperoleh gelar mereka sendiri. Itu kurang lebih mirip dengan Sekte Eon Kuno, jadi di setiap judulnya mereka akan memiliki karakter dalam. Elder Deep Epoch memiliki penampilan yang sangat aneh. Tingginya hanya 3 kaki dan seluruh tubuhnya berwarna abu-abu tua dan hitam serta dipenuhi kerutan. Dia tampak seperti anak kecil yang berada di jurang maut. Suaranya agak tinggi dan tipis, seperti suara bayi. Meski begitu, ada kesan tua dan berat di dalamnya. Dia adalah penatua dari Deep King Road. Meskipun dia hanya seorang tetua biasa, Lin Ming bisa merasakan bahwa tetua Jalan Raja dalam ini memiliki kultivasi dan aura yang sama sekali tidak kalah dengan tetua Agung Sekte Eon Kuno. Dari sini, orang bisa melihat seberapa dalam latar belakang Deep King Road. Penguasa sejati Deep King Road adalah Deep. Sebagai jurang maut tingkat totem, kekuatan Deep tak terduga. Tapi di bawah Deep ada juga tetua Abyssal Divinity sejati atas, dan lebih dari satu dari mereka.
Jika tetua agung Sekte Eon kuno ditempatkan di Jalan Raja Dalam, dia hanya akan dianggap sebagai tetua biasa. Jadi, anak laki-laki jurang yang dikirim untuk menerima Sekte Eon kuno hanyalah seorang penatua biasa. Kesopanan semacam ini tidak dapat disangkal benar. Tetua agung Sekte Eon kuno berbicara dengan bocah jurang Deep King Road selama beberapa saat. Selama waktu ini, bocah jurang itu menatap Lin Ming, cahaya aneh di matanya. Ini pasti tetua ke-9 dari Sekte Eon kuno yang dirumorkan. Sekte Eon kuno telah mengirimkan total 5 tetua kali ini. Ada Lin Ming, penatua Eon God, dan 3 penatua yang lebih muda, nama mereka adalah Eon Light, Eon Moon, dan Eon Fire. Ketiga Abyssal Elder ini bisa dibilang masih muda dan memiliki potensi yang besar, namun kenyataannya usia mereka sudah di atas 10 juta tahun. Bocah jurang itu sudah melihat mereka sejak mereka menjadi sesepuh. Namun, bocah jurang itu belum pernah melihat Lin Ming sebelumnya, jadi Lin Ming pasti adalah 9 tetua yang dikabarkan ingin menantang penyihir suci Deep King Road. Saya, kata Lin Ming, hehe, anak muda benar-benar tidak mengenal rasa takut. Keberanianmu patut dipuji. Bocah jurang itu terkekeh. Meskipun kata-katanya seolah-olah dia memuji Lin Ming, kata-katanya sebenarnya mengandung nada mengejek yang samar. Saat bocah jurang itu memandang Lin Ming, ada juga warna lucu di matanya. Meskipun bocah jurang itu jelas-jelas mengejek Lin Ming dengan niat jahat, penatua Eon Light, Eon Moon, dan Eon Fire secara alami tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, mereka tidak pernah menganggap Lin Ming sebagai bagian dari sekte Eon kuno mereka sejak awal. Jadi tidak peduli ejekan apa yang diterima Lin Ming atau hambatan apa yang ditempatkan orang di depannya, itu tidak ada hubungannya sama sekali. Saya harus mengatakan kepada penatua Eon God, sekte Eon kuno Anda benar-benar mempromosikan generasi muda berbakat tanpa hambatan. Bahkan seseorang yang hanya berada di level Empyrean atas sebenarnya bisa menjadi penatua. Tapi menurutku tetua ke-9 ini pasti memiliki kekuatan uniknya sendiri. Bocah jurang itu tertawa. Tetapi ketika para seniman bela diri dari sekte Eon kuno mendengar ini, mereka merasa tidak enak sama sekali. Di antara pengaruh tingkat totem, pada dasarnya adalah aturan yang tidak disebutkan bahwa hanya jurang tingkat divinity sejati yang bisa menjadi sesepuh. Beberapa pengaruh tingkat totem yang kuat memiliki lebih dari 20 tetua divinitas sejati, dan beberapa pengaruh tingkat totem yang lebih lemah hanya memiliki 6 atau 7 tetua divinitas sejati. Dan, bahkan pengaruh tingkat totem yang kecil dan lemah ini masih akan memaksa bahwa setiap tetua berada pada tingkat ketuhanan sejati. Jika pengaruh tingkat totem entah bagaimana mempromosikan Empyrean menjadi penatua, orang lain akan merasa bahwa pengaruh tingkat totem ini sudah menurun dan berada di ambang kehancuran. Ini karena di Dark Abyss, hanya pengaruh dengan peringkat lebih rendah yang akan menjadikan jurang level Empyrean sebagai sesepuh. Bocah jurang itu tidak mengetahui tentang kitab Eon, jadi dia secara alami hanya percaya bahwa Lin Ming adalah seseorang dengan bakat luar biasa dan karenanya diangkat menjadi penatua karenanya. Tapi, untuk dijadikan penatua di sekte Eon kuno yang sudah menurun, bocah jurang muda itu benar-benar tidak berpikir Lin Ming akan menjadi sangat hebat. Dengan demikian, cara dia memandang dan merasakan tentang Lin Ming seperti bagaimana anggota keluarga kerajaan di dunia fana akan memandang desa pedesaan yang kaya. Bagi sebagian besar iblis jurang, jika mereka membenci seseorang maka mereka juga membenci seseorang, mereka umumnya tidak akan mengatakan apapun tentang hal itu. Tapi, bocah jurang ini jelas ingin mengungkapkan perasaannya. Sebenarnya dia melakukan semua ini dengan sengaja mempermalukan sekte Eon kuno. Ini bukan karena dia bosan dan mencari masalah dan juga bukan karena dia punya dendam dengan sekte Eon kuno. Alasan dia melakukan ini adalah untuk sedikit menekan momentum sekte Eon kuno. Ini karena dalam beberapa hari, 3 pengaruh tingkat totem dari aliansi tersebut, serta banyak sekte kecil, akan memulai negosiasi untuk membahas bagaimana keuntungan dari makam Dewa Iblis akan dibagi. Menekan momentum lawan akan membentuk keunggulan psikologis yang tidak terlihat. Nantinya dalam negosiasi, hal ini akan memungkinkan mereka untuk mengambil alih. Tetua Agung Sekte Eon kuno mengerutkan kening, kulitnya menjadi gelap. Dia berkata, Elder Deep Epoch tidak perlu menguras tenaga karena mengkhawatirkan urusan internal Sekte Eon kuno saya. Karena penatua ke-9 mampu menjadi penatua, dia tentu saja mempunyai alasannya sendiri. Adapun alasan pastinya, itu bukanlah sesuatu yang bisa saya ungkapkan saat ini. Ketika sampai pada kehormatan dan momentum Sekte Eon kuno, Dewa Penatua Eon tidak bisa tinggal diam lebih lama lagi. Tapi, penjelasan yang diberikannya juga ambigu. Dia tidak berani membual tentang Lin Ming karena segera Lin Ming harus melawan penyihir suci Deep King Road, dan pada saat itu akan menjadi jelas betapa kuatnya dia. Jika dia secara acak menyombongkan diri dan kemudian kata-katanya dibantah, ini hanya akan membuatnya malu. Hahaha, bocah jurang itu tertawa. Apapun alasannya, semuanya akan diketahui dalam beberapa hari. Tidak perlu terburu-buru dalam berbagai hal. Bocah jurang itu menoleh ke Lin Ming. Ngomong-ngomong, aku mengagumimu. Sudah hampir 500 tahun sejak jurang maut yang lebih tinggi berani menantang iblis suci Deep King Road milikku. Karena kamu memiliki keberanian untuk menantang penyihir suci kita sekarang, aku sangat menantikannya. Lin Ming enggan bermain-main dengan bocah jurang itu. Dia hanya bertanya, apakah penyihir suci Anda saat ini berada di sekte? Dia adalah, apa yang kamu minta? Bocah jurang itu memandang Lin Ming dengan penuh minat, terkejut melihat betapa tenangnya dia. Dia ingin menemukan beberapa jejak kepanikan di wajah Lin Ming, tapi setelah beberapa pencarian dia akhirnya kecewa.
Lin Ming tetap tenang dan tenang, tanpa sedikit pun perubahan suasana hatinya. Seolah-olah penindasannya terhadap Sekte Eon kuno barusan tidak berbeda dengan tindakan badut, membuatnya sedikit cemberut. Saya ingin bertemu dengannya, Lin Ming langsung berkata. Jika dia ingin menentukan apakah Seng Mei dari Dark Abyss sama dengan spiritas Seng Mei dari 33 surga, maka melihatnya adalah metode terbaik untuk melakukannya. Selain itu, ini memungkinkan dia mengetahui apa tujuan Seng Mei. Namun menghadapi permintaan tersebut, bocah jurang itu tertawa terbahak-bahak. Apakah menurutmu ada orang yang bisa melihat penyihir suci Deep King Road milikku hanya karena mereka menginginkannya? Dia adalah jurang maut tingkat Empyrean dan saya adalah jurang maut tingkat Empyrean. Dia adalah penyihir suci Deep King Road dan saya adalah tetua Sekte Eon kuno, jadi kenapa saya tidak bisa melihatnya? Bocah jurang itu memandang Lin Ming seperti orang idiot. Apakah menurutmu level Empyreanmu bisa dibandingkan dengan level Empyrean penyihir suci kita? Seolah-olah kamu tidak tahu di mana kamu berdiri saat ini. Bocah jurang itu dengan dingin mendengus. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke sesepuh lainnya dari Sekte Eon kuno. Dia tidak mengatakan satu hal pun dengan lantang, dan itu adalah bahwa tidak ada yang bisa membandingkan status seorang tetua dari Sekte Eon kuno dengan penyihir suci dari Jalan Raja Dalam. Ini karena perbedaan kekuatan antara kedua sekte itu terlalu besar. Dia tidak mengatakan apapun sehubungan dengan wajah Elder Eon God. Kalau tidak, jika dia melakukannya, itu akan menghilangkan semua kepura-puraan. Adapun Penatua Eon God, dia tetap diam. Kekuatan adalah segalanya di Dark Abyss. Ayo pergi. Kamu akan bertemu dengannya beberapa hari lagi, dan aku yakin hari di mana kamu bertemu dengannya, itu akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagimu, hahaha. Bocah jurang itu tertawa sembarangan. Kemudian, tanpa berbicara lebih jauh, dia mengulurkan tangan dan merobek celah spasial di kehampaan. Dia berbalik dan melompat masuk, ini adalah saluran luar angkasa yang menuju ke bagian dalam pagoda. Orang-orang dari Sekte Eon kuno memiliki kulit yang suram. Meskipun bocah jurang itu mengarahkan ejekannya pada Lin Ming, mereka juga tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tahu bahwa bocah jurang ini menggunakan Lin Ming sebagai alasan untuk menekan momentum Sekte Eon kuno mereka, yang ingin dia tekan di kepala mereka. Mereka sama sekali tidak merasa nyaman dengan hal ini. Eon Light melirik Lin Ming. Kemudian, dia berkata kepada sesepuh lainnya dengan transmisi suara yang agak sedih, idiot ini, dia tidak hanya ingin bunuh diri dengan memasuki makam Dewa Iblis, tapi jika bukan karena dia kita tidak perlu membicarakan pernikahan dengan Deep King Road dan membawa masalah ke kepala kita sendiri. Penyihir suci Deep King Road pasti akan menghajar orang ini hingga berkeping-keping, dan dia bahkan mungkin akan membunuhnya. Dan meskipun saya berharap dia kalah telak, faktanya dia masih mewakili Sekte Eon kuno kita. Semakin parah kekalahannya, kami akan semakin dipermalukan. Cukup, untuk kitab Eon dan masa depan sekte kita, sedikit aib bukanlah apa-apa. Eon Light, Eon Moon, dan Eon Fire semuanya mendiskusikan Lin Ming melalui transmisi suara. Penatua Eon God mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, cukup omong kosong. Jika Anda memiliki energi untuk mengkritik tetua ke-9 maka Anda sebaiknya menyimpannya untuk mempersiapkan pertarungan berikutnya. Jangan lupa, meskipun kami di sini untuk menegosiasikan bagaimana manfaat akan diberikan, hasil akhirnya tetap bergantung pada kekuatan bela diri kami. Kalian bertiga adalah bagian dari 6 tetua yang akan mewakili Sekte Eon kuno dan Istana 9 Neter saya. Jika tetua ke-9 kalah maka dia kalah, hidup atau matinya tidak penting. Tapi kalau kalian bertiga kalah, kerugian kami akan besar. Apakah Anda mengerti saya? Transmisi suara agung Elder Eon God meledak di dekat telinga ketiga Elder seperti sambaran petir. Tubuh mereka gemetar dan mereka dengan cepat berkata, Elder Eon God harus yakin bahwa kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Ketiga tetua ini semuanya adalah junior Dewa Eon. Sebelum mereka tumbuh, Dewa Eonlah yang membimbing mereka. Jadi, bagi mereka, Dewa Eon adalah sosok seperti seorang guru terhormat, jadi wajar jika mereka menghormatinya. Saat para sesepuh berdiskusi di antara mereka sendiri, Lin Ming berdiri di samping, tidak dapat mendengar mereka. Namun meskipun dia bisa mendengar apa yang mereka katakan, dia tidak akan mau mengganggu mereka. Dia hanya diam-diam melangkah ke saluran luar angkasa yang dirobek oleh bocah jurang itu. Dunia berubah di sekelilingnya saat dia tiba di dalam pagoda yang menjulang tinggi. Tempat ini seperti dunia yang sangat berbeda. Di dalam pagoda terdapat gunung-gunung surgawi yang melayang di udara, sungai-sungai darah mengalir melalui bumi, dan mata air darah menyembur keluar. Ada hutan liar yang lebat dengan segala jenis binatang buas dan burung ganas yang tinggal di dalamnya. Di Dark Abyss, ada banyak spesies jurang yang memiliki kecerdasan rendah namun kekuatan luar biasa tinggi. Jurang-jurang ini seringkali disebabkan oleh pengaruh yang besar. Burung dan binatang buas yang ganas ini adalah contohnya. Dunia ini adalah tempat Sekte Eon kuno akan beristirahat, dan juga tempat pertempuran besar akan terjadi dalam beberapa hari. Bab 2113, Desahan Seng Mei. Di dalam pagoda yang menjulang tinggi terdapat dunia yang mandiri, dan di tengah dunia ini terdapat dataran luas yang dipenuhi dengan niat membunuh. Ini adalah medan pertempuran kompetisi mendatang. Dan di sekitar dataran luas ini terdapat tempat tinggal berbagai pengaruh besar. Tempat tinggal ini termasuk bangunan batu yang runtuh dan bahkan kota. Sekte Eon kuno sendiri menduduki seluruh kota. Ini juga merupakan perwujudan status Sekte Eon kuno. Di kota ini,
Sekte Eon kuno, termasuk tetua dewa sejati dan pengikutnya, hanya berjumlah beberapa ratus orang. Mereka hanya menduduki sebagian kecil kota ini dan sisanya di dalamnya semuanya adalah budak. The Dark Abyss adalah dunia yang dipenuhi budak. Budak di kota ini bukan hanya dari ras kuno tetapi juga iblis jurang. Seorang budak kota, selain menjaga operasional kota, juga menyediakan berbagai layanan untuk Sekte Eon kuno. Murid inti dan tetua Sekte Eon kuno dapat dengan mudah melakukan apapun yang mereka ingin lakukan. Itu adalah kelompok dari Istana Sembilan Neter. Sepertinya mereka tiba lebih awal dari kita. Para murid Sekte Eon kuno terbang ke udara dan memandang kota tetangga. Langit di atas kota ini ditutupi oleh tekanan samar jurang tingkat keilahian sejati. Tekanan ini tidak dilepaskan dengan sengaja, namun tanpa disadari terungkap karena jurang tingkat ketuhanan sejati di kota itu terlalu kuat. Kekuatan ini berkumpul di langit di atas kota dan kekuatan iblis yang tebal akhirnya membentuk awan gelap. Dengan Istana Sembilan Neter dan Sekte Eon kuno, jumlah ini hampir mencapai 2 digit jurang ketuhanan sejati. Aura yang mereka keluarkan sudah membentuk medan gaya di langit, dan bahkan jika jurang setingkat Empyrean ditempatkan di medan gaya awan gelap itu, mereka masih akan kesulitan menahannya. Cukup, semuanya tenang. Penatua Eon God melambaikan tangannya, memanggil semua orang untuk turun. Lin Ming menemukan sebuah bangunan batu untuk dirinya sendiri dan mulai bermeditasi di dalam. Setelah berada di jurang kegelapan selama bertahun-tahun, dia tidak pernah berhenti berkultivasi sekalipun. Dengan banyaknya pengaruh jurang yang ditempatkan di sini, pasti akan ada komunikasi antara mereka dan juga individu yang mencoba menunjukkan kekuatan dan kehebatannya. Tapi tidak peduli apa yang terjadi di luar, Lin Ming tetap acuh tak acuh terhadapnya. Meskipun Lin Ming tidak keluar, reputasinya perlahan menyebar. Dewan Tetua Sekte Eon kuno tidak mau mengakui status Lin Ming sebagai penatua di dalam hati mereka, sehingga mereka tidak memberinya gelar penatua khusus. Jadi, di dunia luar, orang hanya mengenal Lin Ming dengan nama Tetua ke-9 Sekte Eon kuno. Mereka juga tahu bahwa tetua ke-9 ini ingin menikahi penyihir suci dari Jalan Raja Dalam. Dalam 500 tahun terakhir, tidak ada iblis jurang yang berani mengingini dia sedemikian rupa. Namun, sebelum pembukaan makam Dewa Iblis, sebenarnya ada jurang yang lebih tinggi yang memiliki gagasan seperti itu. Ini pasti akan menjadi pertunjukan yang bagus. Namun, meskipun berita ini menyebabkan diskusi yang ramai, jurang tingkat dewa sejati seperti tetua Istana Sembilan Neter tidak terlalu mempedulikannya sama sekali. Bagi mereka, apakah itu Lin Ming atau Demones Suci Deep King Rod, mereka masih jurang tingkat Empyrean yang belum mencapai ranah divinity sejati. Lin Ming dan penyihir suci Deep King Rod tidak berdiri pada level yang sama di mata mereka. Mereka tidak terlalu peduli dengan masalah ini, paling-paling, mereka akan pergi dan mencari kesenangan. Sama seperti badut yang menghibur penonton sebelum pertunjukan besar dimulai, penatua ke-9 dari Sekte Eon kuno Lin Ming adalah badut di hati mereka. Yang benar-benar mereka pedulikan adalah 6 jurang maut yang lebih tinggi yang akan dikirim oleh Deep King Rod untuk berperang. Mereka ingin tahu 6 jurang maut mana yang dikirim dan berapa banyak pertandingan yang bisa mereka menangkan. Faktanya, Deep King Rod selalu memiliki momentum yang luar biasa. Tujuan mereka adalah memenangkan satu pertandingan, jika mereka bisa memenangkan 2 pertandingan maka mereka akan sangat gembira. Namun, meskipun mereka telah mengumpulkan materi tentang semua tetua muda Deep King Rod, mereka masih belum dapat menentukan 6 jurang maut mana yang akan dikirim untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Deep King Rod menutup rapat informasi mereka. Dalam aspek ini, Sekte Eon kuno dan Istana Sembilan Neter jauh lebih buruk. Mereka hanya memiliki sejumlah tetua yang dapat mereka kirimkan, jadi itu bukanlah pilihan bagi mereka sama sekali. Meskipun kebanyakan orang tidak memperhatikan Lin Ming, masih ada sebagian kecil orang yang menyelidiki identitasnya. Di faksi utama Deep King Rod, di sebuah ruangan yang terletak dalam ruang dan waktu terpisah. Seorang pelayan yang berpakaian seperti wanita dari ras dewa utama perlahan berjalan. Dia dengan hormat berkata, "Nona, tetua ke-9 dari Sekte Eon kuno telah melamar Anda sebelum pembukaan makam Dewa Iblis. Kami telah mencari beberapa informasinya, apakah Nona ingin melihatnya?" Di depan pelayan itu ada seorang wanita misterius berpakaian hitam. Dia berdiri di dekat jendela, samar-samar menatap ke kejauhan. Matanya tampak kosong, seolah tidak ada yang tahu kemana dia memandang. Tapi sebenarnya, ini hanya karena matanya terlalu dalam. Sepertinya mereka terbungkus dalam alam semesta misterius, begitu dalam sehingga tidak ada yang bisa menemukan ujungnya. Rambut hitamnya tergerai di punggungnya seperti air terjun tinta. Saat air itu membasahi gaunnya, tampak seperti mawar hitam yang mekar penuh. Setelah mendengar sebuah suara, wanita berpakaian hitam itu berbalik dan melirik ke arah pelayan. Penampilan wanita itu sederhana dan seperti dunia lain. Di antara alisnya, 9 kelopak bunga membentuk tanda teratai merah mistis. Dia seperti seorang dewi yang diasingkan dari surga tertinggi, tubuhnya memancarkan aura suci ringan yang membuat semua orang merasa malu atas inferioritas mereka sendiri. Wanita ini adalah Zheng Mei. Atau, dia mungkin malaikat kegelapan yang terlihat sangat mirip dengan Zheng Mei. "Nona, informasinya ada di sini." Pelayan itu berlutut dan mengulurkan sebuah batu giok di telapak tangannya. Pembantu Zheng Mei berasal dari ras dewa utama, dan ini adalah permintaan yang dibuat oleh Zheng Mei. Zheng Mei tidak menganggap pelayan ini sebagai budak yang tidak punya pikiran, dan sebenarnya dia bahkan merasakan ketertarikan padanya. Tetapi karena aura Zheng Mei,
pelayan itu mau tidak mau berlutut dan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap wanita berpakaian hitam di depannya. Seng Mei melihat slip giok itu dan mengerutkan kening. Penatua ke-9 dari Sekte Eon Kuno. Ya, dia adalah jurang maut tingkat Empyrean atas. Tidak ada lagi gejolak emosi yang melintas di wajah Seng Mei, dia juga tidak tertarik untuk mencari tahu lebih banyak tentang tetua ke-9 ini. Sebaliknya, dia hanya merasa muak dan lelah dengan kejadian ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu boleh pergi. Seng Mei bahkan tidak mau repot-repot memeriksa informasi yang dikumpulkan oleh pelayan dan pengawalnya. Ketika sampai pada jurang maut yang lebih tinggi yang ingin menikahinya, dia hanya menganggap mereka sekawanan lalat, mengusir mereka atau menamparkan mereka sampai mati adalah satu-satunya hal yang perlu dia lakukan. Dan sebelum menamparkan lalat-lalat ini sampai mati, dia tidak perlu menyelidiki asal-usul lalat tersebut atau jenis lalat apa mereka. Ya, pelayan itu diam-diam menyimpan slip giok itu. Terhadap Seng Mei, pelayan itu hanya merasakan keanggunan. Dia adalah seorang budak, dan meskipun bakatnya luar biasa dan dia adalah budak yang sangat mahal, dia tidak bisa menghindari nasib tragisnya. Namun, dia dikirim untuk mengikuti Seng Mei. Majikannya tidak menghancurkannya dengan kejam melainkan memberinya sejumlah sumber daya sehingga dia bisa mengolahnya sendiri. Bagi pelayan itu, ini adalah keberuntungan terbesar dalam hidupnya. Karena itu, dia setia dan mengabdi pada Seng Mei. Dia membungkuk, menundukkan kepalanya saat dia mundur. Dan sebelum dia berbalik, dia melirik sekilas ke arah Seng Mei. Dia hanya melihat profil Seng Mei, penampilan yang bisa disebut kesempurnaan. Namun, ada sedikit kesedihan di mata Seng Mei, yang tidak dapat disentuh oleh siapapun. Ini bukan pertama kalinya pelayan itu melihat kesedihan yang suram dan pucat. Bahkan, pelayan itu kadang-kadang mendengar Seng Mei menghela nafas. Meski suara Seng Mei pelan dan samar, itu seperti sepasang tangan tak kasat mata yang dengan mudah menyentuh hati sanubari seseorang. Dia tidak tahu kenapa, sebagai penyihir suci dari Jalan Raja Dalam, status Seng Mei telah mencapai puncak jurang kegelapan. Apa yang mungkin membuat dia sedih? Pelayan itu tentu saja tidak berani bertanya pada Seng Mei apa yang dia pikirkan. Dia hanya bisa setia melayani Seng Mei dengan kemampuan terbaiknya dan berharap kesedihan akan hilang dari wajahnya. Namun, seiring berjalannya waktu, desahan lembut dan kesedihan samar itu tidak pernah meninggalkan Seng Mei. Di mata orang luar hampir tidak pernah ada senyuman yang menghiasi wajah Seng Mei. Karena itu, mereka mengira Seng Mei dingin dan beku, sombong seperti bintang. Tapi, pelayan itu tahu kalau tuannya tidak seperti ini. Hanya saja dia telah menyegel hatinya sehingga tidak ada yang bisa membukanya. Mungkin akan tiba suatu hari di mana seseorang akan berhasil membukanya, tapi pelayan itu tidak tahu kapan itu akan terjadi atau siapa yang akan membukanya. Hari-hari berlalu, satu demi satu. Para tetua dari berbagai pengaruh terus bernegosiasi dan melakukan tawar-menawar di faksi utama Deep King Road. Setelah mereka menetapkan aturan secara kasar, selanjutnya adalah penentuan proporsi spesifiknya. Ini juga saat berbagai sekte akan bersaing. Pertempuran yang ditentukan akan segera dimulai. Medan perangnya adalah dataran liar luas yang ada di antara tempat tinggal berbagai pengaruh. Ini ditakdirkan untuk menjadi pertarungan yang sangat intens. Bab 2114, Pertemuan. Di pagoda Deep King Road yang menjulang tinggi di atas dataran liar, terdapat tiang totem yang ditusukkan ke bumi, mengelilingi medan kekuatan iblis yang membentang keluar dalam radius 10.000 mil. Medan kekuatan ini dipenuhi dengan aura iblis yang kental, seolah-olah ada iblis kuno yang tertidur di sini. Murid dari setiap pengaruh hanya perlu mendekati medan gaya ini untuk merasakan tekanan yang sangat besar. Tekanan ini bercampur dengan niat membunuh yang kuat. Kecuali jika seorang seniman bela diri berada di level Raja Dunia atau lebih tinggi, mustahil untuk masuk. Ini adalah medan kekuatan Raja yang dalam di Deep King Road. Ini adalah formasi susunan penjaga Deep King Road yang hebat. Ini didirikan 10 miliar tahun yang lalu, dan selama 10 miliar tahun terakhir Deep King Road telah membayar harga yang mahal untuk mempertahankannya dengan pengorbanan darah sehingga dapat mempertahankan peringkatnya sebagai formasi susunan level True Divinity yang ekstrim. Jika jurang tingkat keilahian sejati memasuki formasi susunan ini, mereka akan dibatasi di bawahnya. Sebelum memasuki medan kekuatan Raja Dalam, Tetua Agung Sekte Eon Kuno mulai menjelaskan apa itu. Lin Ming melihat tiang totem yang mengelilingi formasi susunan besar. Tiang totem ini tidak bertuliskan rune, tetapi memiliki gambar segala macam jurang kuno yang diukir di dalamnya. Gambaran iblis-iblis ini secara inheren mengandung kebenaran tertinggi dari hukum jurang maut, dan aura yang meluap darinya membuat seseorang terengah-engah. Setelah benar-benar melangkah ke medan kekuatan, Lin Ming bisa merasakan kekuatannya sendiri sangat ditekan. Baik itu memobilisasi energi di dalam tubuhnya atau memanfaatkan hukum dunia, semuanya dipengaruhi oleh penindasan medan gaya yang tidak terlihat. Jika Lin Ming ingin melepaskan diri dari penindasan ini maka dia hanya bisa membuka medan gaya. Tapi, Lin Ming saat ini bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan ini. Kekuatan semua orang ditekan sehingga pertarungan berlangsung adil. Hal ini untuk mencegah markas besar Deep King Road dari kerusakan akibat kehancuran besar yang dapat terjadi saat jurang level Divinity sejati bertarung. Lin Ming menyaksikan semakin banyak pengaruh jurang memasuki medan gaya. Medan gaya ini seperti sangkar raksasa, menelan semua orang yang masuk. Kelompok dari Sekte Eon Kuno tiba di wilayah yang ditugaskan kepada mereka. Dan di tempat yang tidak terlalu jauh dari mereka, kerumunan jurang yang lebih tinggi telah tiba.
Itu adalah jurang maut dari Istana Sembilan Neter. Aeon Light berkata dari samping Elder Aeon God, suaranya rendah saat dia melirik beberapa Elder dari Istana Sembilan Neter. Banyak murid jurang di Istana Sembilan Neter juga melihat Sekte Aeon kuno tiba. Istana Sembilan Neter dan Sekte Aeon kuno perlu bekerja sama untuk melawan Deep King Road. Namun di saat yang sama, mereka juga merupakan sesama pesaing. Haha, Penatua Dewa Aeon, tampaknya Sekte Aeon kuno Anda telah melatih banyak master untuk persiapan hari ini. Istana Sembilan Neter yang memimpin adalah sebuah jurang tua. Tingginya 8 kaki dan memiliki sosok kurus. Tubuhnya seperti tiang bambu dengan kepala kayu menempel di salah satu ujungnya. Saat 8 matanya menatap Lin Ming, yang dirasakan Lin Ming hanyalah rasa jijik pada makhluk aneh dan jelek ini. Jurang tua ini adalah tetua agung dari Istana Sembilan Neter. Di belakangnya ada 3 tetua jurang yang relatif muda yang jelas telah mencapai alam ketuhanan sejati. Jelas sekali bahwa ketiga tetua jurang ini adalah orang-orang yang dikirim oleh Istana Sembilan Neter dan juga akan berpartisipasi dalam kompetisi. Saat pesaing bertemu, percikan api akan berkobar. Di sisi Sekte Aeon kuno, saat cahaya Aeon, bulan Aeon, dan api Aeon menatap ketiga tetua jurang dari Jalan Sembilan Neter, niat bertarung muncul di mata mereka. 3 tetua jurang dari Istana Sembilan Neter berbeda dari Sekte Aeon kuno. Ketiga tetua dari Sekte Aeon kuno memiliki kekuatan yang relatif sama, namun di Istana Sembilan Neter, perbedaan kekuatan antara ketiga tetua mereka sangatlah besar. Seorang tetua muda bernama Nether Nihility adalah yang terkuat, yang lain berada di tengah, dan yang lainnya adalah yang terlemah, yang hanya dibawa ke sini untuk menambah jumlah. Manusia melamar dan surga yang menentukan. Yang bisa saya lakukan sambil menunggu adalah mempersiapkan diri sebanyak yang saya bisa. Penatua Aeon God perlahan berbicara sambil membungkuk. Haha, Penatua Aeon God terlalu rendah hati. Saya mendengar bahwa Sekte Aeon kuno Anda tidak hanya memiliki harapan yang tinggi terhadap makam Dewa Iblis, tetapi Anda bahkan ingin melamar dan meminta salah satu tetua Sekte Anda menikahi penyihir suci Deep King Road. Keberanian seperti itu adalah sesuatu yang membuat Istana Sembilan Neterku gemetar karena malu karena inferioritas kita sendiri. Suara tetua Istana Sembilan Neter bergema di udara, begitu riuhnya sehingga orang tidak bisa membedakan apakah itu ejekan atau pujian. Namun, tidak peduli apapun pemikiran yang ada dalam hatinya, itu tidak penting. Setelah tetua agung Istana Sembilan Neter menyebutkan pernikahan, ketiga tetua muda dari Sekte Aeon kuno merasa tidak nyaman, mereka sudah mengutuk Lin Ming di dalam hati mereka. Namun, Penatua Aeon God tetap tenang. Dia perlahan berkata, Iblis suci Deep King Road telah memberitahu dunia ribuan tahun yang lalu bahwa iblis jurang manapun, selama mereka bisa mengalahkannya di batas yang sama, boleh menikahinya. Ini adalah pengetahuan umum dan setiap orang bebas untuk berpartisipasi. Sekte Aeon kuno kami juga ingin mencoba keberuntungan kami, jadi ini jauh dari keberanian apapun. Jika kita kalah maka kita kalah, jadi apa bedanya? Balasan Penatua Aeon God tidak hanya mengangkat suasana canggung tetapi juga membuka jalan keluar bagi dirinya sendiri nantinya. Tetua Agung Istana Sembilan Neter tertawa, namun saat dia hendak mengatakan sesuatu, suara-suara mulai terdengar di kejauhan, suara iblis kuno yang bergema di kehampaan. Saat suara iblis meningkat, pemandangan yang awalnya ramai tiba-tiba menjadi tenang. Semua orang menoleh dan mereka dapat melihat bahwa di kejauhan, sebuah perahu hitam besar membelah medan kekuatan raja yang dalam seperti gelombang di air saat melaju ke depan. Di atas dek perahu tulang berdiri 10 jurang yang lebih tinggi, 10 jurang maut yang lebih tinggi ini semuanya memiliki budidaya di alam dewa sejati. Agar pengaruh tiba-tiba muncul dengan 10 jurang tingkat divinity sejati, satu-satunya yang memiliki latar belakang untuk melakukan ini adalah Deep King Road. Itu adalah sesepuh dari Deep King Road. Seseorang berkata pelan, menekan suaranya. Menghadapi Deep King Road, semua pengaruh di sini merasakan tekanan yang besar. Domain aura yang menakutkan. Saya mendengar bahwa Deep King Road memiliki lebih dari 20 jurang tingkat True Divinity, itu lebih dari gabungan Istana Sembilan Neter dan Sekte Aeon kuno. Ketika Lin Ming mendengar diskusi beberapa murid dari pengaruh yang lebih kecil, dia merasa sedikit sedih. Di Dark Abyss, jika jurang tingkat keilahian sejati dari 6 pengaruh tingkat totem dijumlahkan maka akan ada lebih dari 80 di antaranya. Dan ada juga jurang tingkat keilahian sejati yang berada di sekte selain dari 6 pengaruh tingkat totem, atau mungkin tersembunyi di tempat lain. Tapi secara keseluruhan, setidaknya ada 100 jurang tingkat True Divinity di Dark Abyss. Ini adalah angka yang menakutkan. Ini karena di 33 surga, ketika menyangkut seniman bela diri yang memiliki kekuatan tempur pada tingkat ketuhanan sejati, bahkan jika Lin Ming memasukkan dirinya sendiri, hanya ada 11-12 dari mereka. Dibandingkan dengan Dark Abyss, perbedaannya 10 kali lebih besar. Jika bukan karena saluran yang menghubungkan Dark Abyss ke 33 surga diblokir, mungkin 33 surga sudah tersapu oleh Dark Abyss. Memikirkan hal ini, Lin Ming juga bisa merasakan betapa kuatnya Asura Road Master 10 miliar tahun yang lalu. Tentu saja agar ras kuno pada zaman itu dapat mengalahkan iblis jurang, mereka harus membayar harga yang sangat tragis. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, hatinya tiba-tiba bergetar dan pupil matanya menyusut. Saat ini dia bisa melihat di atas perahu tulang berdiri sesosok wanita. Wanita ini mengenakan pakaian berwarna hitam. Saat dia berdiri di sana dia seperti sumber segala kegelapan di alam semesta. Di tempatnya berdiri,
Hukum berkumpul menjadi garis-garis yang membentuk kelopak bunga hitam yang berkibar dengan lembut di angkasa, jatuh ke pakaiannya sebelum perlahan menghilang. Berdiri di sana, dia seperti penyihir kegelapan malam. Wanita ini adalah penyihir suci dari Jalan Raja Dalam. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, pikirannya bergejolak di benaknya. Dia bisa merasakan hubungan garis keturunan yang sangat familiar dari penyihir suci Jalan Raja Dalam. Dengan koneksi ini dia hampir bisa langsung memastikan bahwa penyihir suci Jalan Raja Dalam yang dia lihat di hadapannya adalah sama dengan permaisuri jiwa dari 33 surga, Seng Mei. Lin Ming tahu bahwa ketika dia berada di Sky Spill Planet di mana dia menjadi satu dengan Seng Mei telah meninggalkan yin primordialnya dan bagian dari jiwa sumbernya. Karena itulah dia bisa merasakan hubungan samar di antara mereka. Pada saat ini, bukan hanya Lin Ming yang melihat Seng Mei, tetapi banyak jurang lainnya juga melihatnya. Sebagai penyihir suci dari Jalan Raja Dalam, bakat Seng Mei tidak tertandingi dan statusnya tidak dapat dijangkau. Temperamennya hanya sementara seperti debu dan penampilannya jauh melampaui semua orang lain di Dark Abyss. Putri surga yang begitu sombong membuat jurang maut yang tak terhitung jumlahnya ngiler karena nafsu. Jadi itu adalah iblis suci Deep King Road. Melihatnya sekali saja lebih baik daripada mendengar tentangnya 100 kali. Itu dia. Kali ini dia kemungkinan akan menjelajah ke makam Dewa Iblis juga. Dalam hal kultivasi, saya dengar dia sudah mulai menyerang alam dewa sejati. Bakat yang mengerikan. Dia mungkin baru berusia beberapa puluh ribu tahun. Semua orang mulai berdiskusi satu sama lain. Dengan begitu banyak tatapan di tubuhnya, hati Seng Mei tiba-tiba bergetar. Untuk sesaat dia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, perasaan aneh yang menjalar ke dalam dirinya dengan lembut dan cepat, perasaan yang tidak bisa dia sentuh dengan jarinya. Secara tidak sengaja, dia melihat ke arah Sekte Eon kuno. Matanya tertuju pada jurang yang kuat dan kokoh, yang ditutupi sisik hitam dan dua bilah tulang menonjol dari sikunya. Di antara jurang yang lebih tinggi lainnya, jurang yang satu ini tampak biasa. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika Seng Mei memandangnya, dia tidak bisa menahan perasaan sesuatu yang agak familiar. Bab 2115, Memilih Lawan. Aneh, aku seharusnya tidak melihatnya sebelumnya. Seng Mei sedikit mengernyit. Pada saat ini, Lin Ming saat ini telah sepenuhnya menyembunyikan aura manusianya. Diri sejati Lin Ming berada dalam dunia batin avatar iblisnya dan auranya benar-benar terisolasi, sehingga Seng Mei tidak dapat mengenalinya. Namun, karena beberapa intuisi yang tidak dapat dijelaskan, dia secara naluriah dapat merasakan bahwa Lin Ming itu istimewa. Saat Lin Ming merasakan tatapan Seng Mei menyentuhnya, dia menekan pikirannya, menahan emosinya sehingga tidak ada yang terlihat. Dia sangat menyembunyikan auranya, tidak berencana mengungkapkan statusnya kepada Seng Mei dalam waktu dekat. Ini karena baginya, jurang kegelapan adalah sarang singa, dan jika identitasnya terungkap maka konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Oleh karena itu meskipun Lin Ming ingin percaya pada Seng Mei, siapa yang tahu mengapa dia berada di Dark Abyss dan apa tujuannya? Apakah dia baik atau jahat? Dalam situasi yang benar-benar tidak pasti ini, tidak mungkin Lin Ming bisa mempercayai Seng Mei. Lagi pula, dalam peristiwa yang terjadi di Sky Spill Planet 12.000 tahun yang lalu, meskipun Seng Mei telah menyelamatkannya, semua yang dia ungkapkan kepadanya menyebabkan dia merasakan emosi ketertarikan dan pertentangan yang kompleks terhadap wanita yang seperti teka-teki ini, bahkan meskipun dia ingin mendekatinya, dia juga ingin menjaga jarak darinya. Seng Mei memandang Lin Ming sejenak dan kemudian berbalik. Dia bertanya pada salah satu jurang yang mengikutinya, jurang kerajaan dari Sekte Eon kuno itu, siapa dia? Melapor kepada Nona, dia adalah tetua ke-9 yang baru saja dipromosikan oleh Sekte Eon kuno. Dia berada di alam Empyrean atas jadi agak aneh kalau menjadi penatua, apalagi. Pengikut jurang itu memandang Seng Mei saat dia berbicara di sini, ragu-ragu sejenak. Lagi pula apa, Nona harus tahu bahwa selama kompetisi ini, salah satu tetua dari Sekte Eon kuno ingin menantang Nona untuk menikah. Dan penantangnya adalah tetua ke-9 ini. Seng Mei melirik Lin Ming dengan heran. Dia telah mendengar tentang hal ini tetapi tidak peduli, jadi dia tidak pernah meminta informasi terkait penantang ini. Tapi hari ini, setelah melihat Lin Ming dan mendengar apa yang disebut tantangan ini lagi, perasaan aneh dengan cepat melintas di pikirannya. Apa yang Nona pikirkan? Tidak ada apa-apa. Seng Mei menggelengkan kepalanya, tidak lagi berbicara. Kilatan intuisi yang tidak dapat dijelaskan ini membuat Seng Mei bingung. Dia memutar pikirannya, dengan hati-hati memeriksa ingatan masa lalunya untuk mencari iblis jurang yang gambarnya tumpang tindih dengan Lin Ming. Namun, dia tidak dapat menemukan apapun. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa jurang kerajaan ini, yang garis keturunannya tidak memiliki masalah tidak peduli seberapa banyak dia menyelidikinya, sebenarnya adalah manusia. Semuanya, jangan bicara banyak omong kosong di sini dan langsung mulai pertempuran. Sekarang saya akan mengumumkan peraturannya. Setelah semua iblis jurang tiba, jurang yang tinggi dan kuat dalam baju besi logam abu-abu tua terbang di langit. Meskipun dia tidak menuangkan energi iblis apapun ke dalam suaranya, kata-katanya masih terdengar keras dan jelas di setiap hadiah. Jurang yang tinggi dan kuat ini adalah Elder of Deep King Road. Sekarang, semua iblis jurang yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi ini, melangkah ke tengah lapangan. Jurang yang tinggi dan kuat itu meraung. Di sisi Sekte Eon kuno, ketiga sesepuh muda terbang keluar. Kemudian,
Dari Istana Sembilan Neter, Neter Nihility dan para tetua lainnya juga terbang satu demi satu. Akhirnya ada Elders of Deep King Road. Semua pengaruh mengkhawatirkan 6 Elder Deep King Road yang akan dikirim. Banyak jurang yang terlihat dengan mata terbelalak. Mereka menyaksikan seberkas cahaya hitam meluncur turun dari perahu tulang hitam yang ditumpangi oleh kelompok dari Deep King Road. Dari pancaran cahaya ini, aura jurang yang mengerikan membengkak keluar. Inilah para tetua dari Deep King Road. Anak dalam. Penatua pertama yang terbang dari Deep King Road menyebabkan hati semua orang bergetar, karena penatua bernama Deep Child ini berada di tingkat ketuhanan sejati tengah. Entah itu Sekte Eon Kuno atau Istana Sembilan Neter, para tetua muda atau tetua di masa puncak masa muda mereka yang mereka kirimkan untuk petualangan ke makam Dewa Iblis ini semuanya berada pada level keilahian sejati yang lebih rendah. Tapi, Deep King Road telah mengirimkan jurang tingkat keilahian sejati yang potensi sebenarnya masih belum tergali. Dari sini saja kesenjangan antar sekte bisa terlihat. Dengan munculnya satu Deep Child, momentum Istana Sembilan Neter dan Sekte Eon Kuno semuanya ditekan. Untungnya, setelah itu, kandidat lain dari Deep King Road semuanya berada pada level True Divinity yang lebih rendah. Bulan dalam, kemuliaan dalam, gema dalam, kesunyian dalam, Sebuah jurang yang akrab dengan Elders of Deep King Road tingkat tinggi mulai mengumumkan nama mereka saat mereka terbang ke bawah. Tapi ketika dia sampai pada orang ke-6, dia membeku. Tunggu sebentar, ini, bagaimana mungkin dia? Saat iblis jurang melihat seorang wanita berpakaian hitam terbang turun dari langit, semua mata mereka terbuka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kandidat kompetisi ke-6 bukanlah salah satu dari sesepuh mereka tetapi sebenarnya penyihir suci. Iblis suci Deep King Road. Apakah dia akan berkompetisi? Tetapi budidayanya belum mencapai tingkat ketuhanan sejati. Tanpa mencapai level True Divinity, bisakah seseorang menantang jurang True Divinity? Mata semua jurang terfokus pada Seng Mei. Aura yang dia pancarkan dengan keras menyatakan bahwa satu kakinya berada di ambang ketuhanan sejati. Namun, tidak peduli seberapa dekat seseorang dengan keilahian sejati, seseorang yang tidak berada pada keilahian sejati adalah seseorang yang tidak berada pada keilahian sejati. Kesenjangan antara seorang Empyrean dan Divinity sejati sangatlah besar, dan bagi seorang Empyrean untuk melawan Divinity sejati sangatlah sulit. Di masa lalu, banyak pengaruh sudah mengetahui bahwa penyihir suci dari Jalan Raja dalam memiliki bakat yang luar biasa dan bahwa dia tak terkalahkan di antara mereka yang berada di batas yang sama. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak jurang luar biasa yang ingin melakukan kultivasi ganda dengan penyihir suci dari Jalan Raja Dalam, mereka semua pada akhirnya dipukuli tanpa ampun hingga jatuh ke tanah. Tapi betapapun berlebihannya legenda penyihir suci Deep King Road, tidak ada yang menyangka bahwa pada hari ini, dia akan dipilih untuk bertarung atas nama Deep King Road. Mungkinkah dia, pada batas seorang Empyrean, sekarang memiliki kemampuan untuk melawan dewa sejati? Jurang-jurang yang hadir merasakan semua ini sulit dipercaya. Tapi, tak seorang pun merasa bahwa penyihir suci dari Jalan Raja Dalam akan keluar dan berpartisipasi dalam perjuangan demi kepentingan makam Dewa Iblis jika dia tidak memiliki keyakinan penuh pada kemampuannya. Jika tidak maka dia akan menjadi terlalu bodoh. Perlu diketahui bahwa Sekte Eon Kuno dan Istana Sembilan Neter memiliki kemampuan untuk memilih siapa lawannya dan bahkan dapat mengulangi tantangan terhadap seseorang. Jika penyihir suci terlalu lemah maka 6 tetua dari Sekte Eon Kuno dan Istana Sembilan Neter bisa memilihnya dan memenangkan 6 pertandingan seperti ini. Ini tentu saja merupakan hal yang mustahil. Saat jurang yang hadir menyadari hal ini, pandangan mereka saat melihat Seng Mei berubah. Itu berubah menjadi kekaguman, rasa hormat, kecemburuan, bahkan obsesi. Segala macam emosi yang rumit memenuhi hati jurang yang ada. Dan kali ini, pembawa acara dari kompetisi besar ini angkat bicara dan menyela pikiran orang banyak. Sekarang kita akan mulai. Para tetua dari Sekte Eon Kuno dan Istana Sembilan Neter, sekarang kamu dapat memilih lawanmu. Saat pembawa acara berbicara, Sekte Eon Kuno dan Istana Sembilan Neter segera menjadi sunyi. Pemilihan lawan tentu saja sangat penting. Khususnya, karena peraturan, tetua Deep King Road dapat dipilih berkali-kali. Keenam tetua dapat memilih prajurit terlemah di Deep King Road. Adapun yang terkuat, Deep Child, tidak ada yang harus melawannya. Namun pertanyaan kuncinya di sini adalah yang mana di antara 6 Elder Deep King Road yang paling lemah. Selain jawaban jelas yang pada dasarnya adalah Deep Child yang tak terkalahkan, para tetua dari Sekte Eon Kuno dan Istana Sembilan Neter mulai mempertimbangkan kemungkinan lawan mereka. Di antara setiap pembukaan makam Dewa Iblis, terdapat rentang waktu yang sangat lama. Dengan demikian, prajurit yang dikirim oleh setiap pengaruh akan berbeda setiap saat. Ditambah dengan keamanan intelijen Deep King Road yang ketat, mustahil mengetahui kedalaman tetua Deep King Road. Para tetua dari Sekte Eon Kuno dan Istana Sembilan Neter hanya bisa membuat spekulasi berdasarkan fluktuasi aura dan hukum dari jurang yang lebih tinggi ini, serta menggunakan intuisi seorang seniman bela diri. Eon Light, sudahkah kamu memilih? Di pihak Sekte Eon Kuno, Tetua Agung bertanya dengan lantang. Eon Light merenung sejenak, lalu, cahaya dingin muncul di matanya. Dia akhirnya melihat ke arah Seng Mei dan berkata, saya telah memilih. Aku memilih penyihir suci. Eon Light tahu bahwa Seng Mei kemungkinan besar tidak lemah dan jika dia berani datang dan berkompetisi maka dia tentu saja memiliki kartu tersembunyi di tangannya. Tetapi jika dibandingkan dengan tetua tingkat ketuhanan sejati lainnya, Seng Mei memberikan perasaan yang sedikit lebih lemah. Lagi pula,
Kebanyakan orang yang naik pangkat untuk bertarung hampir tidak mampu melakukannya. The Great Elder mengerutkan kening tetapi tidak menentang. Dia menoleh ke penatua lainnya dan bertanya, Aeon Fire, bagaimana denganmu? Aeon Fire berpikir sejenak. Lalu dia berkata, meskipun kelihatannya tidak terhormat, saya berencana memilih Holy Demoness juga. Dia seharusnya menjadi yang terlemah. Bab 2116, pertempuran dimulai. Pilihan Sekte Aeon kuno segera diumumkan. Aeon Light dan Aeon Fire sama-sama memilih Zheng Mei. Adapun Aeon Moon, setelah mempertimbangkan pilihannya, dia memilih penatua lain yang tampaknya lebih lemah. Bukanlah keputusan yang bijaksana untuk menaruh semua telur mereka di keranjang yang sama. Jika Zheng Mei benar-benar sangat kuat atau jika ada jebakan yang dipasang untuk mereka, maka mereka mungkin akan kalah dalam semua pertandingan. Dan secara kebetulan, Istana Sembilan Neter juga membuat pilihan serupa. Dua tetua memilih Zheng Mei, dan untuk Neter Nihility terkuat, dia memilih lawan lain. Dengan kata lain, setelah semua pilihan dibuat, Zheng Mei sendiri harus menghadapi 4 lawan. Menurut aturan kompetisi, Zheng Mei akan bertarung dengan satu orang setiap hari dengan 2 pertandingan lainnya diselingi, hingga kompetisi berakhir. Nona, 4 jurang maut telah memilihmu. Saat Sekte Aeon kuno dan Istana Sembilan Neter menentukan pilihan mereka, Zheng Mei telah kembali ke perahu tulang untuk duduk bermeditasi. Pembantunya buru-buru berlari masuk. Alis Zheng Mei terangkat dengan lembut. Dia menarik napas perlahan dan berkata, saya mengerti. Dipilih oleh begitu banyak jurang maut pada saat yang sama sudah sesuai dengan harapan Zheng Mei. Tingkat kultivasinya paling rendah dan dia juga seorang wanita, sehingga bagi orang lain hal itu akan membuatnya tampak paling mudah untuk dihadapi. Nona, lalu kamu, pelayan itu memandang Zheng Mei dengan sedikit khawatir. Zheng Mei baik padanya, jadi dia tentu saja tidak berharap Zheng Mei harus terlibat dalam pertarungan sengit dengan begitu banyak lawan. Lagi pula, pertarungan intensitas tinggi pada level True Divinity bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh rata-rata orang. Aku baik-baik saja, kamu bisa mundur. Kata Zheng Mei. Pelayan itu diam-diam mundur. Menurut aturan kompetisi, pertarungan pertama di medan perang akan dimulai 2 jam dari sekarang. Zheng Mei terus duduk bermeditasi selama 1 jam. Kemudian, dia berdiri, mandi, dan mengganti pakaiannya. Dia melepas gaun hitamnya yang indah dan menukarnya dengan baju perang hitam. Lalu dia mengambil pedang. Pedang ini terbungkus sutra hitam. Tampaknya kuno dan dipenuhi aliran waktu yang tak ada habisnya. Mengangkat pedang ini, Zheng Mei berjalan keluar. Pada saat ini, di medan perang dataran liar, sebuah piringan hitam besar melayang di udara. Cakram hitam ini disebut Deep King Wheel dan merupakan salah satu harta paling berharga di Deep King Road. Itu adalah piringan susunan raksasa yang diturunkan di Deep King Road dari 10 miliar tahun yang lalu. Roda Deep King dapat dibuat kecil dan besar. Sekarang, itu telah diperluas dan digunakan sebagai panggung di mana jurang ketuhanan sejati ini akan bersaing. Ketika roda Raja Dalam terhubung dengan 12 tiang totem di sekitarnya, itu membentuk medan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan yang dapat menahan dampak pertempuran antara seniman bela diri tingkat dewa sejati. Saat ini, semua kekuatan tiba di posisinya masing-masing, menantikan pertempuran ini. Mereka juga tahu bahwa Sekte Aeon kuno dan Istana Sembilan Neter telah menentukan pilihan mereka. 4 tetua telah memilih Zheng Mei. Metode seperti itu mendapat hinaan dan hinaan dari banyak jurang maut. Namun untuk bisa menang, dan mendapatkan lebih banyak keuntungan, tidak dapat dipungkiri bahwa Istana Sembilan Neter dan Sekte Aeon kuno tidak bermoral dalam metode mereka. Zheng Mei adalah putri paling bangga dari Dark Abyss. Dia memiliki pengagum, penggemar, dan penyembah yang tak terhitung jumlahnya, dan meskipun jurang maut ini dengan jelas mengetahui bahwa mustahil untuk mendapatkannya, mereka tetap bersedia mendukungnya. Pada saat ini, Penatua Aeon Light sudah berdiri di atas Deep King Wheel. Desisan banyak jurang memenuhi udara. Divinity sejati melawan seorang Empyrean, sepertinya dia tidak peduli dengan wajah sama sekali. Seorang murid jurang dari Deep King Road berteriak. Ada juga banyak jurang maut dari pengaruh kecil yang bergabung. Meskipun pengaruh kecil ini tidak besar, mereka masih mendapat dukungan dari Deep King Road, sehingga mereka tidak takut menyinggung Sekte Aeon kuno. Sepertinya dia dipanggil Aeon Light atau semacamnya. Usianya sudah berkali-kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan penyihir suci di Jalan Raja Dalam. Seorang Fogi tua sebenarnya memilih seorang wanita junior muda sebagai lawannya. Baik dalam usia atau kultivasi, dia lebih tinggi darinya. Aku tidak percaya dia masih punya nyali untuk berdiri di sana. Semakin banyak pengagum Zheng Mei yang berseru. Meskipun Aeon Light disebut sebagai penatua muda, ini hanya dibandingkan dengan jurang maut tingkat ketuhanan sejati lainnya. Keilahian sejati manapun yang belum hidup selama 50 juta tahun dapat disebut sebagai keilahian sejati muda. Misalnya, hal ini juga berlaku untuk mimpi ilahi. Faktanya, impian ilahi telah dibatasi oleh warisan dan sumber daya yang tersedia di alam ilahi. Jika dia dilahirkan di antara para spirita maka dengan bakatnya dia sudah lama menembus keilahian sejati. Menghadapi ejekan para penonton, meski Aeon Light berkulit tebal, wajahnya tetap lebih gelap dari air sumur. Tumpukan sampah dari Deep King Road ini, setelah beberapa saat aku akan dengan kejam menginjak iblis wanita sempurna di hatimu sehingga kamu tidak akan pernah berteriak seperti ini lagi. Saat Aeon Light memikirkan hal ini, cahaya dingin muncul di matanya. Sayang sekali kultivasi saya berada pada tingkat ketuhanan sejati.
Bahkan jika aku mengalahkan iblis wanita ini, aku masih tidak bisa berkultivasi ganda dengannya. Kalau tidak, aku akan bisa dengan ceroboh menikmati wanita berkualitas tinggi ini sebanyak yang aku mau. Jika saya mampu melakukannya, itu juga akan sangat bermanfaat bagi kultivasi saya. Aeon Light tanpa sadar menjilat bibirnya. Dan saat ini, pikirannya bergerak dan dia melihat ke atas ke langit. Dari ketinggian di langit, niat membunuh yang samar datang perlahan-lahan menetes ke bawah. Itu adalah iblis suci Deep King Rod. Dia akhirnya keluar. Saat jurang maut berteriak keras, semakin banyak jurang yang melihat ke arah perahu tulang. Mereka melihat seorang wanita berbaju perang hitam terbang ke bawah, rambut hitamnya tergerai seperti air terjun di sekelilingnya saat dia menggenggam pedang. Dia dengan lembut jatuh ke atas Deep King Will. Langkahnya ringan, bahkan tidak menyentuh tanah, hanya meninggalkan riak samar di kehampaan. Dia memegang pedangnya. Dia tidak melihat ke arah lawannya, Aeon Light, tapi mengalihkan pandangannya ke kerumunan seolah dia sedang mencari seseorang. Ada puluhan ribu jurang di sekitar medan perang, tapi dia segera menemukan siapa yang dia cari, dan itu adalah Lin Ming. Tatapan Seng Mei berhenti pada Lin Ming untuk waktu yang singkat, seolah dia sedang mempertimbangkannya sejenak. Lalu, matanya meninggalkannya. Dan perhatian singkat ini menyebabkan Lin Ming menarik napas ringan. Intuisi Seng Mei terlalu mengerikan. Meskipun dia telah menyembunyikan dirinya sampai tingkat ini, dia masih bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa pada dirinya. Wanita ini penuh dengan teka-teki. Seng Mei, apa yang kamu lakukan di sini? Dan antara kamu dan wanita misterius dari 10 miliar tahun yang lalu itu, bagaimana hubungan kalian? Tatapan Lin Ming tertuju pada titik di antara alis Seng Mei. 9 kelopak bunga berwarna merah cerah itu menarik perhatian khusus. Setiap kelopak bunga sempurna, ini adalah tanda revolusi ke-9 seni reinkarnasi agung. Tanpa ragu, selama tahun-tahun sejak kepergian Seng Mei, dia telah menyelesaikan reinkarnasi ke-9 dan menjadi sadar sepenuhnya akan hukum kehidupan dan kematian. Dia telah mencapai kesempurnaan dalam seni reinkarnasi agung. Aspek seni reinkarnasi agung yang menantang surga terletak pada kemampuannya untuk terus mengkonsolidasikan fondasi, memurnikan tubuh, dan meningkatkan bakat. Dan setelah mencapai kesempurnaan 9 revolusi akan terjadi perubahan kualitatif. Tanpa ragu, tidak ada yang bisa membandingkan Seng Mei yang pertama kali ditemui Lin Ming dengan Seng Mei hari ini. Jika Seng Mei saat ini berpartisipasi dalam uji coba terakhir sekarang, dia dapat dengan mudah memperoleh tingkat penyelesaian di atas 90 atau 95. Ini sudah jauh melampaui hasil yang diperoleh Lin Ming saat pertama kali ia berpartisipasi dalam uji coba terakhir. Ini adalah ibu kota yang akan digunakan Seng Mei untuk melawan dewa sejati saat dia berada di batas seorang Empirean. Saat ini, Seng Mei menghunus pedangnya. Ini adalah pedang yang bentuknya aneh. Itu gelap gulita tetapi diterangi dengan cahaya redup. Itu tidak terbuat dari logam, dan meskipun sedikit mirip batu giok, itu sama sekali bukan batu giok. Sebenarnya, itu adalah pedang yang dipahat dari tulang. Ini adalah pedang tulang. Di pedang tulang ini masih ada sisa rune dao besar. Rune ini tidak diukir setelahnya tetapi sudah ada di tulang sejak awal. Dengan kata lain, pedang ini dibuat dari tulang seorang master yang tiada taranya. Pedang itu memancarkan aura bahkan melebihi tombak naga hitam Lin Ming. Itu hampir melampaui tingkat harta roh ketuhanan sejati. Lin Ming merasa sulit membayangkan dari mana pedang ini berasal atau dari tulang apa pedang itu ditempa. Pedang tulang ini, apakah terbuat dari tulang iblis atau tulang manusia? Pikiran ini terlintas di benak Lin Ming. Jika tulang mampu ditempa menjadi pedang iblis, maka dia khawatir orang atau jurang maut ini pasti memiliki kekuatan melampaui keilahian. Seng Mei mengangkat pedangnya dan mengarahkannya langsung ke Aeon Light. Pedang tulang ini sedikit melengkung ke atas dan punggung pedangnya sempit dan tipis. Itu menyerupai pedang dan pedang pada saat bersamaan. Menghadapi pedang ini, Aeon Light merasakan tekanan yang samar-samar. Senjata ini jelas jauh lebih unggul dari miliknya. Aeon Light mengeluarkan palu dari cincin spasialnya. Palu perang ini berwarna hitam pekat. Itu hanya harta roh ketuhanan sejati yang lebih rendah. Meskipun iblis jurang pada dasarnya adalah makhluk yang kuat, kemampuan pemurnian mereka terbatas. Senjata Aeon Light tidak bisa dibandingkan dengan senjata Seng Mei. Namun, untuk menggunakan palu untuk melawan pedang tulang, dalam hal bobot senjata, Aeon Light memiliki keuntungan yang luar biasa. Jadi pada awalnya dia berencana mengandalkan kekuatan ini untuk menang. Dia tidak meremehkan Seng Mei. Dengan serangan pertamanya dia sudah jatuh seperti petir. Hah! Cahaya Aeon meraung. Otot-ototnya menonjol dan palunya berdebar kencang. Kekuatan iblis melanda dunia. Bahkan dengan penindasan medan kekuatan Deep King, serangan palu ini masih cukup untuk mengguncang dunia. Bahkan Deep King Will bergetar dengan lembut. Saat ini, Seng Mei pindah. Tubuhnya seperti asap tanpa bobot saat dia terbang mundur. Tidak peduli siapa yang menonton, tampaknya kekuatan Seng Mei tidak mungkin dibandingkan dengan kekuatan Aeon Light. Untuk menangkis serangan frontal seperti ini, menggunakan kecepatan dalam pertempuran adalah metode terbaik. Namun, ketika Seng Mei mundur, dia tiba-tiba merasakan ruang di sekitarnya mengencang dan terkunci di sekelilingnya. Sebuah kekuatan besar menekannya, menutupinya seperti sangkar. Alis Seng Mei terangkat. Aeon Light tertawa. Ini adalah medan kekuatan iblis perangku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu melarikan diri? Bersiap untuk mati. Bang! Sebuah palu menghantam, seperti datangnya kiamat. Seluruh penonton jurang,
terutama penggemar Seng Mei, berteriak ketakutan. Ledakan yang mengerikan terdengar seperti gemuruh guntur. Cahaya hitam padam, sehingga sulit untuk menentukan apa yang terjadi. Setelah cahayanya memudar, seluruh Deep King Wheel miring sedikit karena hantaman palu Aeon Light. Dari sini saja sudah terlihat betapa mengerikannya serangan ini. Namun di bawah palu itu, Seng Mei tidak terluka parah. Dia tidak menghindar dan bahkan tidak menggunakan pedang tulang. Pada saat itu, dari belakang Seng Mei, sepasang sayap hitam muncul keluar. Sayap ini melingkari tubuhnya seperti perisai dari bulu hitam. Dan di atas perisai bulu ini, tanda mistis muncul, sebagian terang dan sebagian gelap. Perisai bulu dan rune telah memblokir serangan palu. Saat jurang menyaksikan ini, banyak dari mereka yang merasa rahangnya ternganga. Mereka mengira Seng Mei kuat, tetapi mereka tidak pernah membayangkan dia akan memiliki kekuatan untuk menghadapi Aeon Light secara langsung. Bab 2117, Sayap Malaikat. Tidak peduli siapa yang menonton, semua orang percaya bahwa Seng Mei adalah seorang seniman bela diri yang unggul dalam kecepatan dan penggunaan keterampilan. Bahkan jika Lin Ming tahu dia kuat, dia masih merasa bingung untuk berpikir bahwa dia bisa menggunakan tubuh fana untuk secara langsung menghadapi kekuatan amukan iblis jurang. Tapi, kebenaran ada di hadapannya karena dia telah memblokir serangan Aeon Light dari depan. Aeon Light memandang Seng Mei, pupil matanya yang berwarna coklat tua berkedip tak percaya. Seorang wanita di batas seorang Empyrean sebenarnya berhasil memblokir palu yang sangat berat itu. Garis keturunan malaikat kegelapan awalnya adalah garis keturunan teratas dari semua iblis jurang, dan garis keturunan mereka terbentuk dari esensi garis keturunan mereka yang kental. Di bawah panggung pertempuran, jurang maut tua perlahan berbicara, matanya yang kotor bersinar karena pujian. Penyihir suci jalan raja dalam ini kemungkinan besar mengalami peluang keberuntungan yang memungkinkannya melunakkan sayapnya, dan sekarang dengan sayap tertutup di sekelilingnya, itu tidak ada bedanya dengan perisai roh tingkat dewa sejati. Setelah membukanya, mereka bisa menjadi pedang tingkat ketuhanan sejati. Penyihir suci ini awalnya berada di batas seorang Empyrean, hanya setengah langkah dari level Divinity sejati, jadi bahkan dengan sayapnya dia seharusnya tidak mampu memblokir serangan Aeon Light. Tapi dengan hukumnya, dia mampu menebusnya. Hukum yang dibicarakan orang tua itu adalah tanda yang berkilauan di sayap Seng Mei. Selain lelaki tua itu, banyak jurang maut yang terperangah ketika mendengar ini. Penyihir suci jalan raja dalam ini memiliki teknik transformasi tubuh yang kuat dan hukumnya juga hebat. Tampaknya semua keuntungan diambil olehnya. Ini terlalu menakutkan. Bang, Aeon Light dan Seng Mei berpisah. Seng Mei melayang kembali seperti kupu-kupu hitam, dan Lin Ming bisa melihat sedikit darah di sayapnya. Serangan tadi menyebabkan Seng Mei menerima luka ringan, tapi baginya, luka ini bukanlah apa-apa. Aeon Light meraung keras dan melemparkan dirinya ke arah Seng Mei. Dengan serangan sebelumnya yang gagal meraih kemenangan, Aeon Light tidak segan-segan menggunakan serangan yang lebih kuat lagi. Pemusnahan Raja Iblis. Tubuh Aeon Light menyembur keluar dengan kekuatan iblis yang kental. Seperti awan asap yang bergolak, meskipun kekuatan mengerikan ini ditekan oleh medan gaya Deep King, kekuatan itu masih dengan mudah menembus kehampaan dan menghantam Seng Mei seperti tanah longsor dan tsunami. Setiap gumpalan kekuatan berubah menjadi iblis yang ganas. Untuk sementara waktu, 10.000 setan meraung keras, haus untuk menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan di balik serangan ini 2 kali lebih kuat dari serangan Aeon Light sebelumnya. Bagaimanapun, Aeon Light adalah jurang tingkat keilahian sejati. Meskipun dia tidak dianggap terlalu kuat di antara jurang Divinity sejati, dia masih memiliki kartu tersembunyi dan teknik habis-habisan. Mengalahkan jurang maut seperti dia sama sekali tidak mudah. Saat ini, Seng Mei juga pindah. Tanda di tubuhnya mulai memancarkan cahaya dan tanda di antara alisnya mulai tumbuh. Kekuatan iblis yang melonjak berkumpul di belakangnya, mengembun menjadi totem yang seperti teratai merah yang mekar penuh. Kemudian, Seng Mei menghunus pedangnya. Pedang tulang di tangannya sepertinya menelan semua cahaya seolah itu adalah satu-satunya keberadaan di dunia ini. Pedang demi pedang, setiap pedang sederhana dan benar. Tapi saat cahaya pedang itu menebas, teratai merah tua mekar di atasnya, bersinar dengan cahaya yang mempesona. Kekuatan total di balik cahaya pedang ini nampaknya jauh lebih lemah daripada pemusnahan Raja Iblis Cahaya Aeon, namun ketika pedang itu menebas iblis-iblis ganas itu, pemandangan aneh terjadi. Cahaya pedang hitam membawa serta aura kematian yang seolah menelan segalanya serta konsep ketiadaan akhir, mengisinya dengan kekuatan dan membuatnya sulit untuk dihilangkan. Pemusnahan Raja Iblis Cahaya Aeon seperti gelombang besar yang menutupi langit, tapi cahaya pedang Seng Mei dengan paksa menerobos gelombang itu dan membuka celah. Cahaya pedang itu seperti ular berbisa yang mendesis, menembak langsung ke arah jantung Aeon Light. Apa? Pupil mata Aeon Light menyusut dan dia mundur dengan cepat. Namun, sudut pedang ini terlalu licik. Meskipun cahaya Aeon mengaktifkan medan kekuatannya untuk menekannya, cahaya pedang ini masih menembus kekuatan iblis pelindungnya dan merobek sisiknya. Engah, Aeon Light mengeluarkan seteguk darah hitam. Dia terbang mundur dan menabrak Deep King Wheel dengan keras. Dia menggunakan palunya untuk menopang dirinya dan menghindari rasa malu karena terjatuh di tempatnya berada. Saat dia melihat Seng Mei, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa meskipun cahaya pedang Seng Mei jelas tidak sekuat pemusnahan Raja Iblisnya, cahaya itu masih akan merobek tekniknya sendiri dan juga melukainya.
Ini juga merupakan sesuatu yang masih belum dapat dilihat dengan jelas oleh banyak sesepuh jurang di bawah panggung. Dan orang yang melihat paling jelas adalah Lin Ming. Ini karena dalam gerakan yang baru saja digunakan Zheng Mei, Lin Ming juga memahami konsep dan hukum di dalamnya. Cahaya pedang hitam mengandung aura yang bisa menelan semuanya, itulah hukum kematian. Adapun cahaya pedang yang relatif kecil dan lemah yang mampu menembus pemusnahan Raja Iblis yang jauh lebih kuat, itu karena hukum kekekalan yang terkandung di dalamnya. Ketika keduanya digabungkan, inilah kitab suci. Memang benar kekuatan iblis di tubuh Zheng Mei lebih rendah daripada Aeon Light. Namun, hukumnya mampu menutupi perbedaan kekuatan dan memungkinkannya membalikkan segala rintangan. Tidak diragukan lagi, Zheng Mei yang telah mencapai kesempurnaan dalam seni reinkarnasi agung kini berdiri di ketinggian hukum yang tak terbayangkan. Hal ini berlaku bahkan untuk Lin Ming. Jika Lin Ming dibandingkan dengan Zheng Mei, maka dia akan menang jika mereka membandingkan seberapa luas hukum yang mereka pelajari. Tetapi jika mereka hanya membandingkan pemahaman mereka tentang hukum kitab suci, maka Lin Ming jauh dari mampu menandingi Zheng Mei. Selain itu, Lin Ming juga merasa bahwa karena pedang tulang di tangan Zheng Mei, dia mampu menampilkan kekuatan terbesar dari hukumnya. Seolah-olah rune yang melekat pada pedang tulang itu adalah perwujudan tertinggi dari kitab suci. Ini adalah pedang tulang yang hampir melampaui peringkat harta roh dewa sejati. Dan dengan tanda kitab suci yang ditandai di dalamnya, sebuah pemikiran tiba-tiba terlintas di benak Lin Ming. Pedang tulang ini, mungkinkah dibuat dengan tulang penguasa abadi? Lin Ming panik memikirkan hal ini. Penguasa abadi adalah salah satu dari dua pemimpin besar 33 surga 10 miliar tahun yang lalu, dia adalah eksistensi tak tertandingi yang sama sekali tidak kalah dengan Asura Roadmaster. Ketika Lin Ming mendengarkan Clear dan Ying berbicara, tampaknya Asura Roadmaster belum mati, tetapi hanya jatuh ke dalam keadaan tidak aktif karena berbagai alasan. Dan mengenai tempat dormansi ini, itu adalah sebuah misteri. Master Jalan Asura masih hidup, tapi bukan hanya penguasa abadi yang mati, bahkan tulangnya pun telah berubah menjadi pedang. Dengan kemungkinan seperti itu yang terlintas di benaknya, Lin Ming merasa sedih. Namun di saat yang sama dia juga semakin bingung dengan status Zheng Mei. Dan saat ini, di atas Deep King Wheel, pertarungan antara Zheng Mei dan Aeon Light terus berlangsung, menjadi semakin sengit. Setelah Zheng Mei mengambil alih, dia tidak memberikan kesempatan pada Aeon Light untuk pulih. Tubuhnya melesat ke depan seperti asap hitam yang mengepul dan pedang di tangannya menari-nari di udara. Cahaya pedang jatuh seperti hujan, lebat dan cepat berlalu. Setiap cahaya pedang mengandung hukum kehidupan yang tumbuh tanpa henti, tidak dapat dihancurkan. Pada saat yang sama, lampu pedang ini mengandung hukum kematian, yang dengan mudah melelehkan kekuatan iblis apapun yang terkandung di dalamnya. Entah itu esensi iblis pelindung cahaya Aeon atau serangan yang dia kirimkan, semuanya ditembus oleh cahaya pedang Zheng Mei. Kekuatan yang digunakan Zheng Mei selalu lebih lemah daripada Aeon Light, tapi dari apa yang semua orang lihat, Zheng Mei lah yang menang. Aeon Light terus menggunakan metode demi metode, tetapi tidak hanya kemampuannya dilawan oleh Zheng Mei tetapi dia malah mendapatkan lebih banyak luka. Energi Aeon Light perlahan berubah menjadi kacau. Dia mengonsumsi lebih banyak energi daripada Zheng Mei dan dia juga mengalami lebih banyak luka daripada dia. Namun bagi Zheng Mei, dia tidak lamban dan tidak cepat, napasnya stabil, seolah dia bisa terus berjuang selamanya. Dengan pertarungan yang mencapai tahap ini, hasilnya sudah diputuskan. Sekarang tinggal menunggu waktu sampai kemenangan Zheng Mei. Semua jurang maut yang menonton terkejut. Meskipun mereka berharap Zheng Mei kuat, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Zheng Mei akan menekan Aeon Light dalam pertempuran ini. Dia adalah pembangkit tenaga listrik di batas seorang Empyrean. Paling-paling, dia bisa dianggap hanya memiliki satu langkah di ambang batas ketuhanan sejati. Masih ada perbedaan besar sampai dia benar-benar berada pada level True Divinity. Jika dia bisa melawan keilahian sejati yang lebih rendah dengan budidayanya, lalu apa yang akan terjadi setelah dia menjadi jurang tingkat keilahian sejati? Bukankah dia akan mampu melawan Divinity sejati tingkat atas? Pada level True Divinity, melompati dua batasan kecil untuk bertempur adalah suatu prestasi yang tak terbayangkan. Ini berarti bahwa di masa depan Zheng Mei akan memiliki peluang kecil untuk melangkah melampaui keilahian. Bahkan jika dia tidak mengandalkan warisan jurang tingkat totem dari ritual jurang, dia masih bisa melangkah melampaui keilahian. Lalu bagaimana jika ritual jurang ditambahkan? Lalu, seperti apa masa depannya? Jurang yang dilihat dari samping tidak bisa membayangkannya. Saat ini, pertarungan di atas panggung sudah mencapai akhir. Ketika Aeon Light menggunakan pemusnahan Raja Iblis sekali lagi, dia sudah kehabisan tenaga. Dan tekniknya sekali lagi dipecah oleh hukum kitab suci Zheng Mei. Engah, cahaya pedang yang gelap dan dalam menembus dada Aeon Light. Darah menyembur keluar dan dia terlempar ke belakang sebelum menabrak Deep King Wheel. Aeon Light telah dikalahkan. Bab 2118, Elit nomor 1 di bawah surga. Pertandingan pertama, pemenang penyihir suci Deep King Road. Saat penatua yang bertanggung jawab memimpin kompetisi ini mengumumkan hasilnya, seluruh penonton jurang dipenuhi dengan rasa tidak percaya, semuanya kehilangan kata-kata. Semua orang tahu bahwa mustahil bagi Deep King Road untuk mengirimkan penyihir suci dalam situasi di mana mereka tidak memiliki keyakinan mutlak akan kesuksesan, dan dengan demikian memungkinkan Sekte Aeon kuno dan Istana 9 Neter memperoleh kemenangan berturut-turut melawannya.
Namun ketika hasil pertarungan pertama benar-benar diumumkan, mereka semua kesulitan menerima apa yang terjadi. Tanpa bantuan formasi susunan, boneka, atau apapun seperti itu, penyihir suci Deep King Road berhasil mengalahkan Aeon Light secara langsung hanya dengan dirinya sendiri. Di Dark Abyss, sudah miliaran tahun sejak seseorang di batas Empyrean yang mampu mengalahkan True Divinity yang lebih rendah muncul. Wanita yang menakutkan. Selama perjalanan ke makam Dewa Iblis ini, jika dia bisa melewati sisa ritual jurang dan mendapatkan kekuatan jurang totem yang tersegel di dalamnya, maka kekuatan masa depannya hanya bisa dibayangkan. Para jurang maut sepertinya menyadari bahwa dalam grup Deep King Road yang dikirim ke makam Dewa Iblis, Zheng Mei mungkin yang memimpin. Deep King Road pasti akan melakukan segala daya mereka untuk membentuk Zheng Mei menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Beyond Divinity. Dan, dia memang memiliki modal untuk menjadi seperti itu. Dalam beberapa puluh ribu tahun ke depan, penyihir suci ini pasti akan menjadi salah satu eksistensi paling tangguh di jurang maut. Memikirkan bahwa beberapa ratus tahun yang lalu masih ada jurang maut yang lebih tinggi yang ingin mengalahkannya dan berkultivasi ganda dengannya, sungguh menggelikan, siapa sebenarnya yang memiliki kualifikasi. Itu benar, status dan bakatnya berada pada ketinggian yang tidak dapat dijangkau dan tidak ada jurang yang lebih tinggi yang mampu menandinginya. Terlebih lagi, dia terlalu kedinginan. Aku khawatir dia tidak akan merendahkan dirinya untuk bersama siapapun. Wanita kelas atas. Jika aku bisa mendapatkannya maka aku rela mati. Jika saya bisa berkultivasi ganda dengannya maka itu akan menjadi manfaat yang tak terbayangkan bagi kekuatan saya. Jurang di sekitarnya mulai berdiskusi. Setelah pertarungan ini, Zheng Mei tidak diragukan lagi menjadi elit kebanggaan nomor satu di bawah langit. Pada saat ini, ada juga beberapa orang yang mengingat Sekte Eon Kuno dan tetua ke-9 Sekte Eon Kuno. Mereka tanpa sadar melirik Lin Ming yang akan segera melawan Zheng Mei. Mereka ingin menemukan semacam ekspresi panik pada penatua malang yang memilih untuk melawan Zheng Mei. Sayangnya mereka kecewa. Yang mengejutkan mereka, Lin Ming duduk bermeditasi, napasnya tenang, seolah pertempuran mengejutkan di atas panggung tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah ini anak laki-laki dengan level yang sama yang ingin menantang penyihir suci Deep King Road? Dia masih bisa duduk di sana. Itu benar, dia adalah tetua ke-9 dari Sekte Eon Kuno. Dia seharusnya hanya duduk di sana berpura-pura tenang saat ini untuk menjaga momentum. Tapi, jika dia masih bisa berpura-pura seperti ini, itu berarti dia memiliki tingkat kemampuan tertentu, jika tidak maka akan ada masalah dengan kepalanya. Beberapa ratus tahun yang lalu, ada jurang maut yang sangat arogan dan ingin menantang Zheng Mei. Meskipun mereka semua tahu Zheng Mei memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka tetap bersikeras melawannya karena kepercayaan diri mereka yang ekstrim. Sebelum melawannya mereka masih percaya diri karena tidak mengetahui berat badannya sendiri. Akhirnya mereka terluka parah oleh Zheng Mei, bahkan ada beberapa yang lumpuh. Tapi sekarang, bahkan jika ada penantang sombong lainnya, mereka tetap tidak boleh berpikir bahwa kekuatan mereka bisa dibandingkan dengan kekuatan jurang di tingkat keilahian sejati. Bahkan keilahian sejati dikalahkan oleh Zheng Mei. Seseorang harus hati-hati mempertimbangkan seberapa kuat mereka di hadapan dewa sejati dan kemudian seseorang dapat memperkirakan hasil pertempuran dari sini. Namun penatua ke-9 ini tidak hanya tidak putus asa tetapi dia juga duduk dengan tenang di tempatnya. Hal ini membuat orang-orang yang melihatnya terkejut. Kudengar dia bahkan belum mencapai batas seorang Empyrean dan budidayanya lebih rendah dari milik penyihir suci Deep King Road. Dia kemungkinan besar berada di level Empyrean atas atau puncak level Empyrean tengah. Jika budidayanya lebih rendah dari Zheng Mei, apa gunanya bertarung? Beberapa jurang maut berbicara dengan suara pelan. Pada saat ini, tatapan Zheng Mei tertuju pada Lin Ming. Saat Lin Ming duduk bermeditasi, napasnya, detak jantungnya, revolusi energi di dalam tubuhnya, semuanya ditangkap dengan tajam oleh mata Zheng Mei. Dari aura saja, jelas bahwa Lin Ming tidak berpura-pura tenang. Hal ini membuat Zheng Mei bingung. Dari mana asal tetua ke-9 dari Sekte Eon Kuno ini? Lin Ming merasakan tatapan Zheng Mei padanya. Dia membuka matanya sedikit dan kembali menatapnya dengan percaya diri. Dia telah menyesuaikan kondisinya selama ini, memastikan dia berada dalam kondisi puncaknya, karena dia merasa pertarungan yang akan datang dengan Zheng Mei tidak akan mudah sama sekali. Belum lagi kekuatan hebat Zheng Mei dan budidayanya yang lebih tinggi, ada juga fakta bahwa Lin Ming telah mengambil bentuk jurang maut saat ini. Dalam kondisinya saat ini, kekuatan yang bisa dia tunjukkan terbatas. Diri sejati Lin Ming sebenarnya terletak di dunia batin bentuk jurangnya. Meskipun jati diri dan avatarnya dapat menghubungkan kekuatan mereka, akan sulit baginya untuk menampilkan kekuatan jati dirinya dengan cara yang tidak dapat diidentifikasi oleh Zheng Mei. Lin Ming memiliki firasat samar bahwa antara dia dan Zheng Mei, mungkin pertempuran ini sudah ditakdirkan. Selama bertahun-tahun dia mengenal Zheng Mei, hubungan mereka bukanlah sepasang kekasih, melainkan musuh dan teman. Mereka saling bertarung dan saling berhadapan. Dari uji coba terakhir Jalan Asura hingga memahami prinsip-prinsip di atas platform kuil Akashic Dream Universe, hingga diburu hingga ke benua tumbuhan langit 12.000 tahun yang lalu, dan akhirnya sekarang. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya, memasuki kondisi halus. Namun, dibandingkan dengan Lin Ming, Aeon Fire tidak bisa lagi tenang. Karena pasangan yang dia pilih adalah Zheng Mei. Dari segi kekuatan, Aeon Fire hampir sama dengan Aeon Light. Jika Zheng Mei mengalahkan Aeon Light dengan begitu mudah,
maka jika dia naik ke atas panggung, peluangnya kemungkinan besar tidak akan lebih baik. Wanita ini terlalu menakutkan. Kulit Aeon Fire berubah jelek. Pertarunganmu dengannya akan dimulai 3 hari dari sekarang. Anda harus melakukan semua yang Anda bisa untuk sukses. Intensitas energinya lebih rendah daripada energi Anda, tetapi dia melampaui Anda dalam hukum. Saat kamu melawannya, kamu harus memastikan seranganmu tidak menyebar dan menutupi langit, tetapi lebih tepat dan fokus. Penatua Aeon God menasihati. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di sekte Aeon kuno yang peduli lagi dengan Lin Ming. Mereka awalnya takut Lin Ming akan mempermalukan mereka, tapi sekarang bahkan Aeon Light telah kalah. Jika seorang Empyrean seperti Lin Ming kalah, tidak peduli betapa menyedihkannya dia kalah, itu tidak akan lebih memalukan daripada apa yang terjadi. Pertarungan keilahian sejati ini berlanjut dengan kecepatan 1 kali per hari. Setelah pertarungan Seng Mei berakhir, pertarungan kedua adalah Nether Nihility dari Istana 9 Nether melawan Elder Deep King Road lainnya. Nether Nihility adalah jurang paling terkenal dan bergengsi di antara para tetua Istana 9 Nether yang berada di puncak masa muda mereka. Dia adalah jurang maut terkuat yang dikirimkan oleh Istana 9 Nether dan juga yang memiliki potensi terbesar. Saat dia memilih lawan dia tidak memilih Seng Mei. Karena dia tidak tahu seberapa kuat dia memilih Divinity sejati lain yang lebih rendah. Namun kini Nether Nihility agak menyesali keputusannya. Dia sangat ingin melawan Seng Mei, untuk melawan anak surga yang sombong ini. Namun, ketika dia berdiri di atas Deep King Wheel dan melihat ke arah Deep King Road, dia tidak melihat sosok Seng Mei. Seng Mei belum muncul sama sekali, jelas tidak tertarik dengan pertempuran ini. Nihility Nether mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa di matanya, dia tidak layak untuk diperhatikan. Pertandingan Nether Nihility berakhir dengan kemenangannya. Meskipun kemenangannya tidak diraih dengan mudah, dia tidak merasa bingung sama sekali. Semuanya terjadi secara berurutan. Hasil seperti itu sesuai dengan ekspektasi banyak jurang maut. Nether Nihility benar-benar kuat. Namun bagi orang-orang dari Sekte Aeon kuno, tekanan terhadap mereka terlalu besar. Istana 9 Nether sudah menang, tapi apakah Sekte Aeon kuno mereka bisa menang masih belum diketahui. Jika mereka kalah dalam ketiga pertandingan, maka selama perjalanan ke makam Dewa Iblis ini mereka pasti akan jatuh ke posisi yang sangat pasif. Dan kemudian, di pertandingan ketiga, sekali lagi Seng Mei. Lawan Seng Mei berasal dari Istana 9 Nether, dan lawannya juga merupakan dewa sejati terlemah di Istana 9 Nether. Tetua Istana 9 Nether berbeda dengan tetua dari Sekte Aeon kuno. Dari 3 jurang tingkat keilahian sejati yang mereka kirimkan, Nether Nihility adalah yang paling kuat, satu lagi berada di tengah, dan yang ketiga, dia adalah yang terlemah. Usianya sedikit lebih tinggi dari yang seharusnya dan kekuatannya juga kurang. Dia baru saja dibawa ke sini untuk membuat angka. Ketika Seng Mei dan jurang tingkat keilahian sejati terlemah dari Istana 9 Nether berdiri di atas roda raja dalam bersama-sama, tak seorang pun berpikir bahwa tetua Istana 9 Nether ini memiliki kemungkinan menang paling kecil. Mereka yang berasal dari Sekte Aeon kuno hanya bisa berharap bahwa penatua yang lemah ini akan mampu menghabiskan sedikit kekuatan Seng Mei sehingga peluang Aeon Fire untuk mengalahkan Seng Mei akan sedikit lebih tinggi. Karena yang terjadi selanjutnya adalah pertarungan antara Aeon Fire dan Seng Mei. Namun, tidak ada yang berpikir bahwa ketika penatua tingkat Divinity sejati terlemah ini melangkah ke atas panggung, dia hanya akan berkata, saya mengaku kalah. Hal ini membuat banyak orang yang menonton jurang tak bisa berkata-kata. Meskipun semua orang bisa melihat apa hasilnya, ini masih merupakan keilahian sejati melawan seorang Empyrean. Keilahian sejati sebenarnya telah mengakui kekalahan tanpa mempedulikan kehormatan mereka, ini hanya lelucon. Dan tetua Istana 9 Nether yang mengakui kekalahan seperti ini menyebabkan raut wajah Aeon Fire menjadi semakin jelek, karena yang berikutnya adalah dia. Dan Seng Mei bahkan belum menggunakan kekuatannya. Bab 2119, tak terduga. Bajingan Istana 9 Nether tua itu. Para tetua neraka dari Sekte Aeon kuno meringis, kulit mereka menjadi gelap. Istana 9 Nether dan Sekte Aeon kuno adalah sekutu, namun mereka masih bersaing satu sama lain. Setelah tetua Istana 9 Nether mengaku kalah melawan Seng Mei, giliran api Aeon dari Sekte Aeon kuno yang naik ke atas panggung. Karena Istana 9 Nether tahu bahwa mereka akan melawan Seng Mei terlebih dahulu, tentu saja mereka tidak bersedia memuluskan jalan bagi Sekte Aeon kuno. Jika mereka harus kalah maka mereka lebih memilih semua orang kalah bersama-sama. Setiap pertempuran dipisahkan oleh 1 hari. Bagi jurang tingkat keilahian sejati, 1 hari terasa secepat sekejap mata. Jurang yang hadir menunggu selama 1 hari. Kemudian, pertandingan ketiga Seng Mei dimulai, dan lawannya adalah Aeon Fire. Sudah 2 hari sejak pertarungan Seng Mei dengan Aeon Light. Dia tidak mengonsumsi banyak makanan sejak awal, dan karena dia memiliki 1 hari tambahan untuk pulih, dia sudah kembali ke kondisi puncaknya. Penatua Aeon Fire, Anda bisa melakukannya. Aku percaya padamu. Di sisi Istana 9 Nether, seseorang berteriak keras. Penatua yang mengatakan ini dapat dianggap memiliki persahabatan dengan Sekte Aeon kuno, tetapi kenyataannya adalah apa yang disebut persahabatan ini adalah tipe di mana mereka kadang-kadang tertawa riang sambil memegang pisau yang siap menusuk mereka dari belakang atau menertawakan kemalangan orang lain. Aeon Fire membeku di tempatnya saat mendengar ini. Wajahnya memerah dan dia memelototi penatua yang berbicara, dengan dingin berkata, tunggu dan lihat saja.
Saat Aeon Fire naik ke atas panggung, dia sangat menyadari kekuatannya sendiri dan tahu bahwa pertempuran ini akan sulit. Meski begitu, dia tidak merasa kekalahannya sudah ditentukan. Ini karena Zheng Mei telah mengalahkan Aeon Light dengan menggunakan kecerdikannya sendiri. Dalam keinginannya untuk menang, Aeon Light telah menggunakan beberapa keterampilan yang sangat hebat, tetapi semuanya telah dilawan oleh Zheng Mei dengan harga yang murah. Karena itu, Aeon Light telah menghabiskan lebih banyak energi sementara Zheng Mei tidak menggunakan banyak kekuatan sama sekali. Sejak saat itu dia ditakdirkan untuk kalah. Oleh karena itu, Aeon Fire berencana untuk bersaing dengan Zheng Mei dalam pertarungan keterampilan dan penundaan selama mungkin. Dia percaya bahwa dengan batas keilahian sejati, landasan dasar energinya jauh lebih dalam daripada miliknya. Pada akhirnya, dialah yang masih berdiri. Inilah yang direncanakan Aeon Fire dan juga yang akan dia lakukan. Setiap dewa sejati memiliki metodenya masing-masing dan Aeon Fire bukanlah lumpur yang bisa dengan bebas dikalahkan oleh orang lain. Setelah dia naik ke atas panggung, api jurang hitam menyala di seluruh Deep King Wheel. Ini adalah api iblis yang dikenal mampu memusnahkan semuanya, serta medan kekuatan Aeon Fire. Apakah kalian semua benar-benar mengira aku akan kalah? Saya akan menang dan menunjukkan semuanya kepada Anda. Mata Aeon Fire memancarkan semangat juang yang cemerlang. Saat medan kekuatan api jurang menyala di sekelilingnya, kepercayaan dirinya meningkat dengan cepat. Secara umum, jika ada iblis jurang di bawah tingkat keilahian sejati yang memasuki medan kekuatan api jurang ini maka mereka akan hangus menjadi abu. Tapi apalagi Aeon Fire, bahkan jurang tingkat Divinity sejati pun harus menghabiskan kekuatan yang sangat besar dalam api ini. Yang ingin dilakukan Aeon Fire adalah membakar kekuatan Zheng Mei. Sejak awal pertarungan, Aeon Fire tidak berniat menghadapi Zheng Mei secara langsung. Dia meningkatkan jarak di antara mereka, menunda waktu untuk menghabiskan kekuatannya. Beberapa lampu pedang Zheng Mei semuanya diblokir oleh Aeon Fire menggunakan perisai apinya dan kemudian terbakar habis. Semakin banyak Aeon Fire bertarung, semakin percaya diri dia. Dan mempertahankan medan gaya sebenarnya tidak menghabiskan banyak kekuatan, ini adalah salah satu keuntungan dari keterampilan medan gaya. Api Aeon ini adalah jurang keilahian sejati, namun dia menggunakan taktik yang menyedihkan untuk melawan jurang maut tingkat Empyrean. Meski memalukan, taktik apapun yang menang adalah taktik yang bagus. Aeon Fire melakukan ini adalah pilihan yang benar. Hasil pertarungan ini agak membingungkan. Saya ingin tahu siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Saat banyak jurang yang berdiskusi di antara mereka sendiri, mereka semua menyadari bahwa ini akan menjadi pertempuran yang berlarut-larut. Ini karena Aeon Fire tidak mau berhadapan langsung dengan Zheng Mei, dan jika dua lawan level True Divinity bertarung seperti ini, mereka bisa bertahan selama beberapa hari dan malam. Namun, saat semua orang memikirkan hal ini, Lin Ming sebenarnya tahu bahwa pertempuran ini tidak akan bertahan lama. Ini karena keahlian Zheng Mei bukan hanya hukum kehidupan dan kematian. Cahaya dingin muncul di mata Zheng Mei. Pedang tulang di tangannya membentuk lingkaran di udara sebelum dia menusukkannya ke Deep King Wheel. Sua, dengan bilah pedang sebagai pusatnya, angin dingin menderu-deru muncul dari sekeliling. Lapisan es muncul di wajah cantik asli Zheng Mei, dan tanda teratai merah darah di antara alisnya juga berubah menjadi biru sedingin es. Dia dengan tenang mengulurkan tangan kanannya. Bunga es dengan 6 kelopak yang mempesona muncul, beriak ke sekeliling saat menyebar ke seluruh ruang Deep King Wheel. Mendesis, mendesis. Seluruh tubuh Zheng Mei memancarkan udara dingin mistis. Dia mengangkat tangannya ke dalam kehampaan, menggambar gambar yang indah dan halus. Pola kepingan salju muncul di udara, terhuyung-huyung keluar dan saling bertautan, dipenuhi pesona tak terbatas. Arai es umbral surga, Lin Ming menarik napas ringan. Di masa lalu ketika dia pertama kali bertemu Zheng Mei di Jalan Asura, dia pernah menggunakan skill ini sebelumnya. Uji coba terakhir dari uji kelima Jalan Asura adalah bertarung melawan Inferno Abadi dan Es Kutub Abadi. Pada awalnya ketika Inferno Kematian muncul, Zheng Mei lah yang hampir menghadapinya sendirian. Dan apa yang dia andalkan untuk melakukan ini adalah hukum esnya, susunan pertempuran yang sangat dingin dan umbral Heaven Ice Array yang dia miliki. Es dan api saling bertentangan. Ini adalah dasar dari kepercayaan diri Zheng Mei untuk menghadapi neraka abadi sendirian. Namun, Zheng Mei akhirnya gagal. Karena dialah yang memikul sebagian besar pertahanan melawan serangan Inferno Abadi, dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan dan gagal membunuhnya. Ketika es kutub abadi muncul setelahnya, Zheng Mei dan Lin Ming bergabung bersama hingga akhirnya lulus ujian kelima dari uji coba terakhir. Sekarang, setelah lebih dari 12.000 tahun berlalu, umbral Heaven Ice Array yang ditampilkan oleh Zheng Mei telah mencapai batas yang tak terbayangkan. Saat susunan es muncul, energi dingin yang sangat mengerikan menutupi seluruh Deep King Wheel, melapisinya dengan lapisan es. Energi es yang membekukan secara sembarangan bertabrakan dengan nyala api yang dilepaskan Aeon Fire. Untuk sementara waktu, es dingin mencair, tetapi petak api besar juga tertelan dan padam. Seluruh panggung telah berubah menjadi dunia es dan api. Saat jurang menyaksikan pertarungan domain yang intens ini, mata mereka melotot saat menatap. Kali ini Zheng Mei tidak mengandalkan teknik pintar apapun, melainkan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan kekuatan Aeon Fire secara frontal. Dalam tabrakan antar domain, meskipun hal itu terkait dengan hukum seseorang, hal itu bahkan lebih merupakan persaingan kekuatan absolut. Warna kulit penatua Aeon Fire berubah dengan cepat.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa pencapaian Zheng Mei dalam hukum es akan begitu menakjubkan. Pada titik ini, domain siapapun yang akhirnya mampu menutupi seluruh medan perang akan berada di atas angin dan kemungkinan besar akan memperoleh kemenangan pada akhirnya. Aeon Fire segera menuangkan lebih banyak kekuatannya ke dalam wilayah kekuasaannya. Gemuruh. Dalam benturan kekuatan hukum, rune es dan api yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Dengan Zheng Mei di tengah-tengah rune ini, mereka seperti kelopak bunga raksasa dan indah yang mekar berlapis-lapis. Namun, pada akhirnya, Zheng Mei berada di level yang lebih tinggi. Dalam benturan kekuatan dia tidak lebih lemah dari Aeon Fire, dan dalam hal hukum, dia memiliki keunggulan. Kekosongan membeku dan api jurang tertelan. Aeon Fire mengatupkan giginya, butiran keringat sudah menetes di dahinya. Dengan suara pelan, sepasang sayap hitam terbentang dari belakang Zheng Mei. Dia terbang ke udara, dan pada saat ini ketika lapisan rune menutupi dirinya, dia seperti Dewi Surga. Saat Zheng Mei melepaskan sayapnya, umbral Heaven Ice Array miliknya juga berubah warna. Bunga dengan 6 kelopak mulai berubah dari biru tua menjadi hitam pekat. Salju hitam dan es melonjak di atas Deep King Wheel, misterius dan kuat, membawa serta kekuatan menelan kekuatan maut. Pada saat ini, apakah itu Zheng Mei atau Aeon Fire, tidak ada yang menyerang satu sama lain. Ini sekarang menjadi konfrontasi medan kekuatan. Waktu berlalu, detik dan menit. Setelah hampir 2 jam, semakin banyak keringat muncul di wajah Aeon Fire saat dia menggunakan setengah kekuatannya. Tapi untuk Zheng Mei, napasnya hanya sedikit bertambah cepat. Dari awal sampai sekarang dia tetap tenang. Dengan pertarungan yang telah mencapai tingkat ini, tidak ada lagi gunanya melanjutkan. Zheng Mei sudah membuktikan kekuatannya. Dalam hal hukum es, dia benar-benar melampaui api neraka Aeon Fire. Aku mengaku kalah. Aeon Fire berusaha keras untuk mengatakannya, kecewa. Dia berpikir bahwa dia mungkin kalah, tetapi dia tidak pernah membayangkan itu akan terjadi karena dia dikalahkan secara langsung dalam domain yang dia kuasai, dan khususnya di medan kekuatan api jurang yang sangat dia banggakan. Astaga, segera, api yang menyelimuti langit benar-benar tersebar, dan lapisan es juga pecah, berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke langit sebelum berubah menjadi awan salju tebal yang jatuh dengan lembut ke bawah. Pemandangan seperti itu seindah mimpi. Dan pada saat ini, Zheng Mei yang berada dalam pemandangan indah ini membuat banyak jurang tercengang. Zheng Mei telah memenangkan pertarungan ketiganya. Jika hanya menang maka tidak ada yang akan terkejut. Namun selama pertarungan ini, dia telah menunjukkan skill yang benar-benar baru dan tidak pernah menggunakan kemampuan yang dia lakukan pada pertarungan pertamanya. Perasaan yang muncul seolah-olah kekuatan Zheng Mei sangat dalam. Bab 2120, pertempuran belum berakhir. Iblis suci ini terlalu menakutkan. Dalam pertarungan pertamanya dengan Aeon Light, dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Saat Zheng Mei bertarung dengan Aeon Light, yang diandalkan untuk menang adalah kitab suci. Dan dalam pertarungannya dengan Aeon Fire, dia memanfaatkan medan kekuatan esnya yang dalam untuk menang. Karena itu, orang tidak bisa tidak berpikir bahwa Zheng Mei tidak pernah mencoba yang terbaik sejak awal. Dia bisa menang dengan keterampilan dan bahkan dalam pertarungan frontal dia tidak lebih lemah dari jurang level Divinity sejati. Kekuatan yang luar biasa, hukum yang mendalam, garis keturunan malaikat kegelapannya, sepasang sayap hitam yang mengerikan, dan bahkan pedang tulang misterius yang bahkan mungkin berada pada level Beyond Divinity. Begitu banyak kekuatan mengerikan yang telah disuling dalam satu tubuh. Wanita seperti itu terlalu menakutkan. Jika wanita ini diberi waktu, maka dalam 100.000 tahun saya tidak tahu akan melangkah ke tahap apa dia. Puncak akhir dari jurang maut tingkat ketuhanan sejati, jika dia juga menjalani ritual jurang maut, sulit membayangkan di mana dia akan berada. Banyak sesepuh jurang yang menonton di antara penonton menjadi bingung. Zheng Mei telah mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada mereka, dan di masa depan dia bahkan mungkin menjadi penguasa jurang maut. Yang benar adalah bahwa Lin Ming juga diam-diam tercengang saat dia melihat Zheng Mei. Dibandingkan 12.000 tahun yang lalu, Zheng Mei telah berkembang terlalu pesat. Selama tahun-tahun ini dia pasti telah mengalami banyak hal, dan dalam hal hukum, landasan, dan semua aspek lainnya, dia telah mengalami perubahan kualitatif. Jika ini terus berlanjut, bukankah Zheng Mei? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Lin Ming. Saat ini, Kaisar Jiwa masih berada dalam pengasingan untuk menyempurnakan jiwa abadi. Jika Zheng Mei bisa melewati ritual jurang maut maka dia pasti akan menjadi jurang maut tingkat dewa sejati. Dengan kekuatannya ditambah seluruh potensi yang akan digali melalui ritual jurang, akankah ada peluang baginya untuk melepaskan diri dari kendali Kaisar Jiwa di masa depan? Pikiran ini hanya muncul sesaat di benak Lin Ming sebelum ditolak. Dia punya firasat samar bahwa Kaisar Jiwa mungkin adalah karakter paling menakutkan yang pernah dia lihat sepanjang hidupnya. Bahkan jika Kaisar Jiwa sedang mengasingkan diri, dia tetap tidak akan membiarkan Zheng Mei lepas dari genggamannya. Bahkan mungkin saja Zheng Mei datang ke jurang kegelapan atas perintah Kaisar Jiwa. Misalnya, mungkin Kaisar Jiwa ingin menggunakan Zheng Mei untuk mendapatkan salah satu warisan jurang tingkat totem. Lin Ming tidak tahu apa rencana Kaisar Jiwa dan dia juga tidak tahu apa warisan jurang tingkat totem, atau bagaimana hal itu akan berguna bagi Kaisar Jiwa. Jika spekulasinya benar, lalu berapa tingkat kekuatan Kaisar Jiwa yang telah dicapai? Lin Ming merasa sulit untuk membayangkannya.
Seharusnya tidak, melampaui keilahian, kan? Itu tidak mungkin. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Untuk melangkah melampaui keilahian, tidak mungkin semudah itu. Saat Lin Ming melamun, mata Seng Mei tertuju padanya. Setelah mengalahkan Aeon Fire, Seng Mei tidak meninggalkan panggung tetapi berdiri di Deep King Wheel dan terus menatap Lin Ming. Penglihatannya seperti pedang cahaya, menusuk langsung ke mata dan hati Lin Ming. Lin Ming membalas tatapannya, diam-diam melihat ke arahnya. Sudut bibir Seng Mei sedikit bergerak. Dia tidak menggunakan transmisi suara apapun, tapi Lin Ming bisa melihat apa maksudnya dari matanya. Sepertinya dia berkata, aku menunggumu. Banyak orang memperhatikan bahwa Seng Mei sedang melihat ke arah Lin Ming. Sebenarnya orang itu, penyihir suci sedang menatapnya. Orang itu benar-benar mendapatkan jackpot nasib buruk kali ini. Awalnya penyihir suci seharusnya tidak memiliki alasan untuk peduli dengan karakter kecil dan tidak penting seperti itu, tapi tampaknya, penyihir suci tidak akan membiarkannya pergi. Penyihir suci selalu sombong dan dia tampaknya sangat peka terhadap orang-orang yang berani melamarnya. Tampaknya meskipun pertarungan mereka tidak seimbang, orang itu masih akan dipukuli secara brutal oleh penyihir suci. Dia bahkan mungkin mati. Jika dia mati maka dia mati. Ketika penyihir suci menetapkan peraturan di masa lalu, dia mengatakan bahwa siapapun yang melamar harus menandatangani kontrak hidup dan mati. Dengan kekuatan dan status penyihir suci saat ini, Sekte Eon Kuno tidak akan melakukan apapun jika dia membunuh penatua tingkat Empyrean belaka. Lin Ming saat ini telah menjadi badut di hati banyak jurang maut. Karena Seng Mei telah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut melawan tetua level True Divinity, pertandingan Lin Ming melawan Seng Mei sekarang tidak lebih dari sebuah lelucon. Faktanya adalah saat ini, beberapa tetua dari Sekte Eon Kuno merasakan pipi mereka terbakar. Khususnya, ketika Seng Mei melihat ke arah mereka, mereka semua berharap bisa menemukan lubang di tanah yang bisa mereka masuki. 2 tetua keilahian sejati mereka telah dikalahkan oleh Seng Mei. Dan ada juga Lin Ming. Setelah beberapa hari lagi dia akan bertarung dengan Seng Mei. Dia sudah bisa memusnahkan dewa sejati, jadi siapa yang peduli dengan seorang Empyrean? Aeon Moon, semuanya terserah padamu. Kamu harus menang. Kata tetua agung kepada jurang yang tinggi dan kekar di dekatnya. Aeon Moon adalah harapan terakhir yang tersisa dari Sekte Eon Kuno. Jika kamu juga kalah maka Sekte Eon Kuno kita tidak akan mendapatkan satu kemenangan pun. Jika demikian, maka kita tidak hanya akan kehilangan muka tetapi begitu kita memasuki makam Dewa Iblis, kita akan ditempatkan dalam posisi yang sepenuhnya pasif. Di dalam Dark Abyss, hukum rimba diterapkan di mana yang kuat memakan yang lemah. Yang kuat menjadi lebih kuat dan yang lemah menjadi lebih lemah. Dengan 6 pengaruh tingkat totem, alasan mengapa 2 dari mereka mampu keluar dari kelompok dan menonjol adalah karena mereka cukup kuat sehingga mereka dapat terus-menerus menempati lebih banyak sumber daya. Jika seperti ini, mereka bisa menjadi semakin menakutkan. Saya mengerti. Aeon Moon mengertakkan giginya. Sebagai harapan terakhir dari Sekte Eon Kuno, dia merasakan tekanan besar di pundaknya. Namun, yang berikutnya bukanlah dia, melainkan seorang tetua dari Istana 9 Neter. Penatua jurang ini juga memilih untuk menantang Seng Mei. Kekuatannya kalah dengan Nether Nihility, dan bahkan biasa saja jika dibandingkan dengan Aeon Fire. Tentu saja tidak ada ketegangan pada hasilnya. Seng Mei menang. Ini juga merupakan pertandingan terakhir Seng Mei. Seperti ini, Seng Mei memenangkan keempat pertandingannya, 3 pertandingan menghadapinya dan 1 lagi mengakui kekalahan. Keberhasilan seperti itu sungguh mengerikan. Seseorang yang berada pada batas Empyrean telah memenangkan 4 pertandingan berturut-turut melawan jurang level True Divinity. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di masa lalu dan tidak ada bandingannya di masa depan. Penatua jurang dari pengaruh kecil menghela nafas dalam-dalam. Sekarang, di seluruh Dark Abyss, tidak akan ada orang yang meragukan betapa cerahnya masa depan Seng Mei. Pada waktunya dia akhirnya akan menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di seluruh jurang maut. Dan saat ini pertandingan final siap dimulai. Aeon Moon melangkah ke atas panggung. Ini juga akan menjadi pertandingan terakhir kompetisi tersebut. Jurang dari Sekte Eon Kuno merasakan hati mereka menegang. Mereka sangat memperhatikan Aeon Moon, ini adalah pertarungan yang mereka benar-benar tidak boleh kalah. Lawan Aeon Moon adalah iblis jurang dari Deep King Road yang tampaknya relatif lebih lemah. Tentu saja, ini hanya bersifat relatif. Dari semua tetua yang berasal dari Deep King Road dan mampu mewakili Deep King Road untuk memasuki makam Dewa Iblis, tidak ada yang lemah. Aeon Moon mengerahkan upaya penuhnya dalam pertempuran ini. Dia tidak segera mengungkapkan kartu trufnya ketika dia melangkah dan dia juga tidak menggunakan gerakan apapun yang meremehkan lawannya. Pertempuran berlangsung dengan tertib, serangan yang secara bertahap semakin kuat, bergerak melawan gerakan, tipuan dan gelombang. Selain beberapa rencana, Aeon Moon mencoba segala cara untuk mengalahkan lawannya. Namun, Elder Deep King Road bukanlah orang yang lemah. Menghadapi serangan gencar Aeon Moon, penatua ini juga mengikuti langkah demi langkah. Kedua sesepuh jurang sangat berhati-hati dalam bergerak. Tampaknya tidak ada banyak perbedaan dalam kekuatan mereka. Dan dalam situasi seperti itu, pertarungan antara 2 jurang tersebut berlanjut dalam waktu yang lama. Mereka bertarung sepanjang hari, menghabiskan banyak energi. Meski begitu, saat pertarungan menemui jalan buntu tiba-tiba terjadi perubahan.
Ketika Elder Deep King Rod bentrok dengan Aeon Moon sekali lagi, saat dia selesai menyerang, fluktuasi energi hitam keluar dari sela alisnya. Aliran energi hitam ini sepertinya adalah jiwa dari iblis yang ganas. Jiwa iblis terbang ke lautan spiritual Aeon Moon. Saat jiwa iblis ini menghantam lautan spiritualnya, Aeon Moon menjerit kesedihan. Seolah-olah dia kesurupan, dia mulai menggigil hebat. Penatua Deep King Rod memanfaatkan waktu sepersekian detik ini untuk berkedip di depan Aeon Moon dan menghantamkan cakarnya ke dada Aeon Moon. Engah, Aeon Moon berteriak dengan sedih saat dia terjatuh. Kedua jurang tersebut menggunakan jumlah energi yang sama. Sekarang, serangan hebat ini sudah cukup untuk menentukan kemenangan dan kekalahan. Hasilnya, Penatua Deep King Rod menang. Setelah ini terjadi jurang maut di antara para penonton terdiam selama beberapa saat. Kemudian, mereka mulai bergembira. Elder Deep King Rod itu jelas-jelas sedang memikirkan sesuatu di benaknya, sesuatu yang mirip dengan jiwa jahat kuno. Jiwa jahat kuno ini tidak terlalu kuat dan jika Aeon Moon berada dalam kondisi puncaknya maka roh itu tidak akan mampu melukainya sama sekali. Namun karena Aeon Moon telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya, jiwa jahat kuno ini mampu menyerbu masuk dan menjadi pukulan terakhir yang meremukkan punggung Aeon Moon. Dan, Penatua Deep King Rod dapat memanfaatkan kelumpuhan singkat ini untuk mengalahkan Aeon Moon. Kemungkinan besar hal ini sudah direncanakan sejak awal. Pilihan Aeon Moon untuk melakukan pertarungan dengan mantap dan tertib kemungkinan besar diterima dengan senang hati oleh lawannya. Dengan ini, Sekte Aeon kuno kalah dalam ketiga pertandingan. Untuk sesaat, jurang di Deep King Rod bersorak riuh. Beberapa jurang dari pengaruh yang lebih kecil memiliki ekspresi sombong di wajah mereka. Adapun beberapa tetua dari Sekte Aeon kuno, kulit mereka sangat jelek. Harus diketahui bahwa Istana Sembilan Neter telah memenangkan satu pertandingan, sementara Sekte Aeon kuno mereka menderita kekalahan total. Mereka tidak hanya kehilangan semua keuntungan tetapi juga wajah mereka, ini tidak ada bedanya dengan memberikan semua tentara dan istri kepada tentara musuh. Hahaha, Penatua Aeon, Tuhan, pertarungan yang bagus. Di sisi Deep King Rod, Penatua Divinity sejati tengah yang memimpin kompetisi tertawa. Keterampilan kami lebih rendah dibandingkan yang lain, jadi kami dengan tulus yakin akan kekalahan kami. Dewa Aeon nyaris tidak bisa mempertahankan ketenangannya dan mengucapkan beberapa kata sopan. Dan di belakang Dewa Aeon, murid-murid lain dari Sekte Aeon kuno gelisah, jelas ingin pergi secepat mungkin. Murid-murid ini dapat dengan jelas mendengar diskusi tentang jurang maut di sekitar mereka. Ketika tembok akan runtuh, semua orang ingin mendorongnya. Semua pengaruh kecil ini sangat ingin melihat tempat di antara 6 pengaruh tingkat totem terbuka. Bagaimanapun, Aeon sudah lama meninggal dan kitab Aeon telah menghilang tanpa jejak. Sudah waktunya bagi Sekte Aeon kuno untuk melepaskan posisi mereka. Ayo pergi. Dewa Aeon melambaikan tangannya, berbalik untuk pergi. Tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Semakin lama mereka tinggal, mereka akan semakin menderita karena diejek orang lain. Semua murid Sekte Aeon kuno merasa lega. Mereka bergegas berdiri, berharap bisa berteleportasi keluar dari tempat ini karena mereka tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Namun, saat banyak murid Sekte Aeon kuno berdiri, suara dingin dan mempesona terdengar di seluruh penonton. Mau kemana kamu? Pertarungan belum berakhir. Jurang yang hadir tercengang. Mereka menoleh dan melihat bahwa wanita yang berbicara itu adalah seorang wanita yang terbungkus dalam kegelapan seperti kabut. Dia adalah penyihir suci dari Deep King Rod. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.